merupakan informasi yang teruji kebenarannya, teruji faktualitasnya, dan teruji kredibilitasnya. Lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, khusus menyangkut informasi-informasi yang terkait dengan agama, Nahdlatul Ulama memiliki concern yang lebih fundamental, yaitu bahwa di dalam wawasan Nahdlatul Ulama, agama adalah sesuatu yang bukan hanya terkait dengan dimensi kognitif saja, bukan hanya terkait dengan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan akliyah saja, tetapi juga menyangkut dimensi ruhaniyah yang lebih dalam. Bahwa kita beragama ini, kita menjalankan tuntunan Islam ini bukan hanya berpikir tentang apa yang benar atau akurat secara akal, tetapi kita juga sangat mementingkan barokah dari cara kita hidup beragama. Dan barokah itu telah diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, masyayikh kita. Dapat kita harapkan yang terdekat adalah dari sanad ilmu yang diemban oleh guru kita, dari gurunya, gurunya, hingga bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bagi kita beragama ini bukan hanya sekedar mengamalkan apa yang kita simpan di dalam pengetahuan akliyah kita saja, tapi juga bagaimana kita menisbatkan diri, menghubungkan diri, berintisab kepada sanad keagamaan yang bersambung kepada sang pembawa syariat itu sendiri, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dimensi yang penting untuk dikembangkan di dalam gerakan literasi digital yang kita jalankan ini pesan saya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para penggiat gerakan ini, agar juga ditekankan pentingnya kita menghormati, memegangi intisab kita, hubungan kita dengan guru-guru, ulama-ulama yang sungguh-sungguh mengemban sanad yang bersambung dari generasi ke generasi sampai kepada sumbernya. Ini adalah satu-satunya yang saat ini bisa kita harapkan memelihara barokah dari kehidupan beragama kita, dan insya Allah juga dalam kehidupan kita seluruhnya. Kita telah mendapatkan pendidikan seumur hidup dari para ulama, Nahdlatul Ulama, bahwa barokah hidup kita di dalam beragama dan dalam kehidupan seluruhnya ini bisa kita harapkan dari ittiba kita kepada para ulama, dan bahwa melepaskan ittiba kepada para ulama ini membawa risiko yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sekurang-kurangnya dicabutnya barokah dari berbagai daya upaya yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka penting bagi kita semua untuk mengembalikan
semangat ittiba kepada ulama yang ahli sanad ini sebagai upaya kita untuk mempertahankan barokah yang selama ini telah kita rasakan. Jangan sampai barokah ini hilang hanya karena kita tidak lagi mementingkan semangat ittiba kepada ulama ini. Ittiba dalam hal ini berarti bukan hanya mengikuti pandangan-pandangan yang disampaikan, bukan hanya mengikuti karena fanatik kepada pribadi-pribadi, tetapi harus disertai dengan akhlak kepada ulama, akhlak kepada musnid, orang yang membawakan sanad, baik secara perorangan maupun secara keseluruhan. Bila mana kita tahu bahwa ada ulama yang memang sungguh mengemban sanad keilmuan yang muttasil, apapun pandangan yang disampaikan oleh ulama yang bersangkutan, kita setuju atau tidak setuju, atau sepandangan atau berbeda dengan ulama yang lain, semuanya harus kita hormati, kita muliakan dengan akhlak murid kepada mursyid, akhlak murid kepada guru. Mudah-mudahan dengan gerakan literasi digital ini kita dapat memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat untuk memelihara harmoni sosial, memelihara persatuan dan kesatuan dari bangsa yang kita cintai ini, memelihara perdamaian, dan bersama-sama menggalang kerjasama di antara sesama kita bagi kemaslahatan kita bersama, bagi masa depan peradaban umat manusia. Selamat atas dimulainya gerakan literasi digital ini. Semoga ini mendapatkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi oleh Bapak Samuel Abrijani Pangarepan BSc MM. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang
atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, pembaca disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an wa tafarruqna tafarruqan musliman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
pada santri dan santriwati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya sebenarnya talk show, tapi kita minta break dulu untuk menghubungi narasumber-narasumber kita. Nah, di talk show ini akan dipandu oleh Kakak Dian Fitri Nur Malasari SH. Say hello untuk Kakak Dian. Nah, di talk show ini beliau yang akan memandu, dan oleh sebab itu saya Siti Hadijah Budiawan pamit undur diri dari sahabat dan sahabatwati, santri dan santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, mungkin yang pertama saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat santri-santri yang bergabung secara online. Terima kasih, selamat bergabung bersama kami di sini. Dan tentunya saya mau menyapa santri-santri hebat dari Pondok Pesantren Al-Fahriyah. Oke, thank you. Sudah semangat belajar hari ini? Semangat dong ya. Oke. Harus semangat karena hari ini kita seminar kali ini kita kehadiran narasumber-narasumber hebat. Yang pertama izin menyapa Bapak Septa Dinata AS MSI dari Paramadina Public Policy Institute. Selamat pagi Bapak Septa Dinata. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bapak Septa sudah hadir. Yang kedua ada Kak AS Kambi, beliau ada di samping saya. Beliau adalah praktisi media, manajer produksi dari Tribun Timur. Selamat pagi Kak Kambi, Assalamualaikum. Mic-nya ada nggak? Kenapa mati ya? Ya, Waalaikumsalam Pak Sekta. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Oke, yang ketiga ada Kak Muhammad Fadlan El Nasurung, ada di paling ujung. Assalamualaikum Kak Fadlan, boleh disapa Pagi santrinya semua. dulu. Pagi semua. Siap mengikuti kegiatan ya. Baik, bisa mohon perhatiannya sebentar. Di sini aja deh. Baik, mungkin saya nyapanya adik-adik aja ya, biar kita lebih akrab ya. Jadi begini, sebagai gambaran untuk pengantar seminar kali ini. Halo. Ini udah paling keras ya? Udah, bagus.
Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang era digital. Saya rasa dari temanya adalah santri cakap digital. Kenapa tema ini menjadi begitu penting? Karena saya yakin saat ini kita siap nggak siap, itu teknologi udah ada di depan kita. Saya yakin semua di sini pada punya handphone kan? Ya. Udah pada bisa akses komputer, laptop? Udah kenal banyak aplikasi belum? Tuh kan? Nah, kita ini udah dikasihin semua nih, ada teknologi tinggal milih. Sekarang kita di sini mau belajar gimana caranya kita itu nggak cuman jadi pengguna yang gimana ya? Maksudnya yang cuman diberdayakan teknologi, tapi kita harus bisa cakap atau memberdayakan teknologi itu. Nah, untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Septa Dinata untuk bisa memulai paparannya terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Septa. Selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Suara saya sudah Mungkin cukup bisa jelas ya. dimulai dulu Kak. Apakah suara saya cukup jelas? Halo? Jelas Pak Septa, jelas. Oke. Ya. Jelas Bapak, jelas sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus Lakpesdam PWNU Sulawesi Selatan, yang kami hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama baik Suriah maupun Tahfidziyah setempat, kemudian juga para panitia dan juga mungkin para pembicara yang telah hadir pada hari ini. Ada Pak Fadlan, ya, salam kenal Pak Fadlan. Kemudian juga ada Pak Kambie, ya, mohon maaf kalau saya salah spellingnya Pak. Dan juga Ibu moderator kita. Dan tentunya para santri dan santriwati pesantren multidimensi Makassar. Ini saya lihat luar biasa antusiasnya, ya, meriah sekali. Mudah-mudahan semangat kita bisa tetap terjaga sampai akhir kegiatan ini. Saya tadi sudah disebut Septa Dinata, sehari-hari saya adalah peneliti dan dosen di Universitas Paramadina. Tetapi sebetulnya saya hadir di sini sebagai pengurus Lakpesdam PBNU. Nah, saya akan mencoba untuk memberikan materi efektif dan efisien mungkin, ya, karena ini diberikan secara online. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa disimak dan dikopi secara seksama. Baiklah, saya akan mengambil angle materi pada kesempatan ini dari perspektif etika digital, ya, yang saya coba kombinasikan dari etika praktisnya Nahdlatul Ulama, ya, atau yang kita sebut dengan aswaja an-nadliyah. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat, ya, pada materi-materi selanjutnya. Pertama, saya ingin mendiskusikan dulu, ya, istilah umum dari transformasi digital ini. Tadi moderator sudah menyinggung, ya, bahwa hari ini kita
sudah ya bahasa kerennya inevitably, ya sudah tak terhindarkan, ya atau sudah tak terhindarkan terpapar dengan dunia digital. Ya, dunia digital itu hampir-hampir hari ini itu seperti ikan dan air, ya, manusia dan udara, gitu ya. Kita tidak bisa bernafas tanpa udara, ikan tidak bisa hidup tanpa air. Nah, begitulah dunia digital hari ini. Instrumen-instrumen digital itu masuk ke semua lini kehidupan kita, ya, mulai dari bangun sampai tidur lagi, ya. Bahkan mungkin sambil tidur ada juga yang pakai YouTube streaming instrumen agar tidurnya nyenyak. Nah, artinya apa? Hampir-hampir 24 jam kehidupan kita ini sudah dimasuki oleh dunia digital. Nah, tapi sebetulnya level dari engagement kita, ya, level dari tingkat apa ya istilahnya, keseriusan kita dalam menggunakan teknologi digital ini berbeda-beda. Ya, secara umum saya akan bagi menjadi 3, ya. Ada digitization, ada digitalization, ada digital transformation. Ya, kalau digitization itu semata hanya mengkonversi yang tadinya manual menjadi digital. Ya, contohnya ada dokumen lalu kita scan, ya. Tadinya berupa kertas sekarang menjadi dokumen digital. Nah, itu sederhana, ya. Tetapi paradigma, ya, itu masih sama dengan paradigma dunia non digital. Ya, hanya sekedar mengkonversi. Ya. Nah, kemudian digitalization. Ya, kalau digitalization ini kita selangkah lebih maju dari digitization. Ya. Bagaimana? Maksudnya digitalization ini adalah adanya perubahan paradigma. Ya. Dengan kehadiran teknologi digital ini, aspek-aspek fundamental dari kehidupan kita itu sudah mulai berubah. Ya. Ada yang masih senang belanja di pasar, ya. Ya. Ada juga yang semuanya sudah serba online, ya. Sehingga tingkat aktivitas di luar rumahnya jauh berkurang, ya. Tidak ke pasar kalau tidak penting banget, ya. Selagi bisa online, ya online. Nah, itu adalah contohnya mereka yang sudah masuk dalam proses digitalization, ya. Nah, ada yang ketiga, yaitu digital transformation. Nah, ini kita akan masuk di era yang jauh lebih radikal lagi, ya. Jauh lebih radikal ini artinya kita akan masuk pada era di mana apa yang dulu kita anggap umum, ya, apa yang dulu kita anggap tidak mungkin berubah, ya, sudah menjadi standar keumuman, itu berubah total. Ya, misalnya apa? Dulu ada semacam sentralitas peran guru, misalnya, ya, guru itu adalah segala-galanya. Sehingga guru pun juga diwajibkan tahu segala-galanya. Dan ketika guru tidak bisa menjawab pertanyaan para siswa, itu dianggap hal yang tabu. Ya. Kenapa? Karena guru itu adalah sumber pengetahuan. Hari ini ada pergeseran yang luar biasa. Guru tidak lagi menjadi segala-galanya. Ya. Kenapa? Karena posisi guru sebagai sumber pengetahuan itu bergeser ke teknologi digital. Ya.
Sehingga orang bisa belajar apapun, bisa menjadi ahli apapun di mana saja, tidak lagi terbatasi dengan ruang dan waktu. Tetapi mungkin ada aspek-aspek lain yang tidak bisa digantikan ya dari seorang guru. Misalnya keteladanan, ya, motivasi, ya itu tidak bisa. Nah, tentunya kalau kita bicara agama tadi, Kiai Yahya Khalil Stakuf sudah mengatakan bahwa perlu kita jaga masih adanya tradisi sanad yang muttasil, ya, sanad yang bersambung tadi. Nah, itu juga mungkin hal-hal yang masih relevan kita pertahankan. Tapi sebagian besar ya dengan kehadiran dunia digital ini terjadi perubahan yang sangat radikal. Ya, konsep belajar, konsep sekolah itu mungkin ya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang sangat jauh berbeda dengan apa yang kita saksikan hari ini. Nah, ini adalah contoh perubahan yang lebih radikal. Nah, kalau sekarang mungkin kita sebagian besar dari kita itu ada di tengah-tengah ya, masih pada proses digitalization ya, belum sepenuhnya masuk ke digital transformation ya. Tapi bertahap kita akan masuk ke tahapan yang lebih radikal tersebut. Nah, bagaimana sikap kita sebagai Nahdiyin? Ini baru kita masuk ke aspek kita sebagai komunitas Nahdiyin ya. Nah, ini ada yang sangat umum ya, yang sering kita dengar secara berulang-ulang, yaitu al-muhafazatu 'ala al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah ya. Yaitu mempertahankan yang lama yang kita anggap masih relevan, yang masih baik ya, dan kemudian terbuka dengan hal yang baru ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa Nahdiyin itu kolot gitu ya. Nahdiyin itu tidak terbuka dengan kebaruan, itu keliru. Ya, kenapa? Karena kita punya prinsip sebetulnya. Ya, kita boleh saja masuk, ya, kita boleh saja menggunakan teknologi yang secanggih mungkin, ya, tetapi prinsip-prinsip dasar, ya, dari kehidupan kita, ya, prinsip-prinsip dasar dari kemanusiaan, komunitas, ya, etika dan etiket yang baik kepada guru, ya, kepada kiai, itu masih tetap relevan gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengukur mana yang relevan, mana yang tidak relevan? Nah, ini kita akan coba masuk ke materi yang lebih spesifik ya. Nah, prinsip dasar kita ya ketika kita berselancar masuk dalam dunia digital ini, pertama itu adalah tawassut dan i'tidal. Ya, apa itu tawassut dan i'tidal? Tawassut ini secara literal itu artinya di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ya, kami jadikan kamu umat yang berada di tengah-tengah. Ya. Apa maksud berada di tengah-tengah? Apakah kita itu nggak boleh berpihak? Ya, tidak. Ya, bukan berarti netral. Ya, tetapi independensi. Ya. Independensi itu adalah kemandirian dalam berpikir. Nah, kemandirian dalam berpikir ini maksudnya adalah kemampuan kita menggunakan pikiran kita secara mandiri. Nah, bagaimana maksudnya itu? Menggunakan pikiran secara mandiri itu adalah kemampuan kita dalam menjaga diri kita sendiri dari unsur-unsur yang terlalu subjektif. Nah, ini di dunia digital ini hari ini itu gampang sekali like and dislike gitu ya, dikit-dikit apa gitu ya. Apalagi dengan propaganda ya.
video yang dipotong-potong kadang-kadang ya, sehingga membuat kita itu tidak bisa menerima informasi secara utuh ya. Lalu kita sudah langsung ambil kesimpulan, oh si anu begini, oh si itu begini. Nah, ini ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang belum mampu menggunakan pikirannya secara independen, belum mampu menggunakan pikirannya secara mandiri. Nah, tawasud itu di tengah-tengah itu artinya kemampuan kita untuk mengunyah-ngunyah dulu. Ya, apapun bentuk informasi yang kita terima di dalam dunia digital ini, kita kunyah-kunyah dulu. Ya, kalau pahit jangan cepat dimuntahkan, kalau manis jangan cepat ditelan. Nah, itu kata pepatah Melayu. Ya, jadi berada di tengah-tengah itu adalah mencoba untuk melakukan refleksi apapun informasi yang kita terima. Ya. Dan kemudian masuk ke prinsip berikutnya, i'tidal, itu bersikap lurus, bersikap adil. Ya. Nah, ketika kita mencerna sebuah informasi, kita usahakan untuk mengukur informasi itu dengan ukuran-ukuran objektif, ukuran-ukuran yang adil. Ya, jangan sampai, oh karena dia itu satu pesantren sama saya, maka kalaupun dia salah, saya ya harus kita bela juga gitu. Nah, itu adalah bentuk sikap yang tidak tadi. Ya. Oh, ini karena calon presidennya itu saya suka sama calon presiden, maka apapun ya dia katakan itu benar gitu ya. Apapun yang dikatakan lawan pasti salah. Nah, ini adalah contoh sikap yang tidak adil. Nah, jadi tawasud dan i'tidal itu adalah kemampuan kita untuk pertama merefleksikan, ya, mengunyah-ngunyah, ya, bertanya-tanya dulu, apa iya begini, apa benar begini informasinya. Nah, baru kita cari-cari, ya, cari informasi tambahan, ya. Kalau ada video yang potongan, cari versi lengkapnya, ya. Kalau ada berita yang terlalu ekstrim di satu pihak, cari, ya, berita-berita lain yang bisa mengimbangi berita-berita tersebut, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih utuh di dunia digital. Kemudian tasamuh. Tasamuh ini adalah salah satu prinsip hidup komunitas Nahdien ini. Apa yang dimaksud dengan tasamuh? Tasamuh ini adalah bersifat toleran terhadap yang lain. Ya. Toleran ini bukan hanya antar, ya, tapi juga intra. Ya, bukan hanya kepada agama lain, tetapi juga komunitas sesama Muslim, ya, karena Muslim di Indonesia, ya, itu ekspresinya macam-macam, ya, dan tentu juga bukan hanya dari aspek agama, tetapi juga pada aspek etnisitas dan lain sebagainya. Kenapa prinsip ini semakin penting hari ini? Karena kita masuk ke era di mana kita akan menyaksikan ekspresi keberagaman itu semakin menggila, ya. Kalau dulu itu orang hidup di satu tempat itu dengan ekspresi yang mirip-mirip, ya, cara berpakaiannya mirip-mirip, ya, bahasanya mirip gitu, bahkan mukanya juga mirip-mirip gitu ya. Hari ini itu ekspresinya bisa macam-macam, ya. Kenapa? Karena mereka menerima, ya, berbagai macam bentuk informasi, contoh dan lain sebagainya, kemudian dijewantahkan, ya, di komunitasnya masing-masing, ya. Ada yang bahasanya makin alay, ya, macam-macam. Nah, kita kedepannya dituntut untuk bisa lebih toleran dengan berbagai macam ekspresi-ekspresi semacam ini. Mudah-mudahan saya masih punya waktu, ya, Bu Moderator. Masih ada 2 poin lagi. Berikutnya, tawazun. Nah, ini sebetulnya masih kuat kaitannya dengan poin pertama, ya. Tawazun ini adalah bahasa kerennya itu proporsionalitas, ya. Bahasa sehari-harinya mungkin keberimbangan, ya. Kita perlu hidup,
Ya, apalagi di dunia digital ini dengan cara-cara yang lebih berimbang. Ya, kalau kita terima informasi itu harus cover both side. Nah, ini ada salah satu pemateri kita dari media massa, ya tentu beliau lebih paham. Kalau tidak demikian, ya kita akan sangat mudah sekali dibawa-bawa, ya, untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Karena hari ini pun juga ada ancaman yang luar biasa yang kita kenal dengan istilah echo chamber. Nah, echo chamber ini mungkin nggak tahu apakah kita pernah dengar istilahnya apa nggak. Echo chamber ini maksudnya kalau ada yang pernah misalnya berada di sebuah ruangan tertutup atau di sebuah gua, itu kalau kita keluarkan suara itu menggema dia kan, atau memantul kembali ke kita gitu suaranya. Itu echo chamber maksudnya. Dalam dunia digital itu maksudnya bagaimana echo chamber itu? Echo chamber itu adalah pembelahan atau polarisasi yang disebabkan oleh algoritma, ya. Jadi kita itu akan cenderung mendapatkan informasi yang mirip-mirip dengan informasi yang paling sering kita akses. Ya. Jadi misalnya kalau kita suka dengan kandidat presiden tertentu, ya kalau kita sering mengklik informasi tentang presiden tertentu, nanti yang muncul di dashboard kita itu adalah informasi tentang kandidat tertentu. Nah, ini sehingga orang itu makin radikal, makin sempit, ya, karena informasi yang dia terima itu saja, ya, informasi yang bagus-bagus tentang kandidatnya. Nah, ini ancaman ke depannya. Nah, tantangannya adalah kita harus berani keluar dari itu, ya, kita harus mengimbangi informasi dari sumber yang lain. Jangan mau diarahkan oleh mesin, ya, mesin pencari atau algoritma di dunia digital ini. Nah, yang terakhir, ya, kita sudah sampai di penghujung, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini nggak mesti bawa pentungan lalu sweeping, ya, nggak begitu maksud amar ma'ruf nahi mungkar sebetulnya. Dunia digital ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk saling berbagi, ya, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Kita punya kesempatan untuk berbagi tentang kebaikan, ya, dan saling mencegah dalam keburukan. Nah, tapi tentu ada cara-caranya, ya. Kalau ada misalnya rekan kita, kerabat kita yang bagi berita hoax, kita tegur, ya. Tapi kalau tegurnya kalau bisa pakai lewat inbox, ya, jangan di kolom komentar, nanti tersinggung, ya. Kalau kolom komentar itu nanti dilihat banyak orang, gitu kan. Nah, orangnya jadi malu gitu. Tapi kalau kita tegur lewat inbox, nah, orangnya juga, ya, akan terima dengan baik. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita bisa menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap dengan menggunakan cara-cara yang baik, gitu. Nah, jadi ini adalah 4 prinsip, ya, atau 5 tadi kalau kita bagi tadi, ya, ada i'tidal, kita pisah dengan tawasud tadi, yang masih sangat relevan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Insya Allah kalau kita masih pertahankan nilai-nilai ini, ya, apapun jenis teknologi yang kita gunakan, khususnya sosial media, ke depannya kita akan tetap berada di jalan yang benar, ya, di jalan yang lurus. Mungkin demikian, ya, materi dari saya, Ibu Moderator. Nanti kita akan sambung di sesi diskusi dan tentu kita akan saksikan materi yang jauh lebih menarik dari pemateri-pemateri lainnya. Untuk sementara, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Kak Septa Dinata. Oke. Oke, terima kasih Kak Septa, pemaparan yang sangat menarik. Jadi kita sama teknologi ini udah kayak ikan sama air. Gak bisa, mau lari kemana juga gak bisa, kita tetap harus hidup sama teknologi. Dan yang penting ini tadi Kak Septa sudah ngajarin kita bagaimana kita harus punya etika. Bagaimana kita harus punya etika di era digital ini, namanya etika digital. Ada 5 nilai yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Septa, dan tawasud, itidal, tasamu, tawazun tadi, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini jadi patokan kita sebagai santri, sebagai muslim, sebagai dari kalangan Nahdien. Dan yang penting tadi ada tips nih dari Kak Septa. Adik-adik pasti tahu ya, kalau dulu itu kan ada kiasan yang namanya mulutmu harimaumu ya. Kalau sekarang kita pakai teknologi, pakai handphone, ada istilah jempolmu apa? Jempolmu harimau? Iya. Sekarang tuh orang komen-komen, netizen-netizen. Nah tadi kan katanya Kak Septa kalau ada berita hoax atau apa, kita negurnya lewat inbox ya, supaya kita nggak terjadi perdebatan di situ. Nanti kita bisa terjebak dalam itu tadi, kita keluar dari etika digital. Oke, thank you Kak Septa, terima kasih, ilmunya luar biasa. Baik, untuk narasumber kedua, di samping saya sudah ada Kak Kambi ya, mungkin akrabnya kita panggil Kak Kambi. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Kak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak moderator, narasumber, kakak-kakak pembina, ada Guruta Ustaz Nur Taufik, Guruta Nur Cahyadi, dan guru-guru kita, Guruta Ustaz Mubarak, dan guru-guru kita semua. 35 tahun yang lalu saya seperti adik-adik semua. Kalau ada yang datang di pesantren kita duduk seperti ini sama Ustaz Nur Cahyadi di puncak gunung di Tondronge namanya. Tahun 90 sampai 96. Saya juga mau menyapa Pak Septa Dinata. Beliau ini anak saya. Septa Dinata AS, saya AS Kambi. Jadi Pak Septa ini Ananda Septa, kakak Septa. Dari para Madinah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Pak. mungkin akan cerita nanti. Ya, salam. Saya akan cerita lebih banyak tentang dunia yang kita hadapi saat ini yang disebut dunia digital. Sekarang ada orang mengatakan kita sudah harus menyiapkan 2 kubur. Kalau kita mati nanti, ada 2 kuburan yang harus kita siapkan sekarang. Bumi dan kuburan kita di dunia digital. Banyak orang yang sudah meninggal tapi masih bisa diziarahi. Kalau kita sudah meninggal, kuburan kita masih diziarahi orang di permukaan bumi, dan kita tutup kita dan di grup-grup yang ada kita di situ. Saya masih biasa berkomunikasi dengan almarhum Asdar Muiz RMS lewat Facebooknya. Biasa kalau Asdar Muiz sudah meninggal berapa tahun yang lalu, tapi kalau ulang tahun Facebook tetap kasih ingatkan kita, oh Asdar Muiz ulang tahun hari ini. Kita masih bisa berkomunikasi, jadi kita bisa masih ziarah ke Asdar Muiz lewat Facebooknya. Banyak juga yang seperti itu, senior-senior kita yang sudah mendahului kita. Maka menyiapkan kuburan di dunia nyata sama pentingnya dengan menyiapkan kuburan di dunia digital. Jadi apa yang kita ucapkan sehari-hari, mulutmu harimaumu, itu sama pentingnya dengan jempolmu harimaumu. Sama pentingnya kita menjaga tutur kata kita
di dunia nyata dengan pentingnya kita mengetik di handphone kita. Pentingnya kita mengetik di status kita, di Facebook kita, di YouTube kita. Karena itu sekarang ini yang lebih berbahaya jejak digital daripada jejak-jejak yang lain. Ferdy Sambo mengalami nasib seperti ini itu karena jejak digitalnya yang berhasil ditelusuri. Kemarin saya nonton PSM di Bogor. Saya duduk di depan jauh sekali, kemudian di tempat duduk saya itu ada ruang kosong, di belakang ada cewek yang tidak terlalu sempurna bajunya. Saya dipoto dari depan, seakan-akan cewek itu di samping saya kayak seperti ini. Terus menyebarlah foto itu di grup-grup, ada teman saya, ada yang bilang, jejak digital ini Ustaz, manra sama saya kan kirim ke mamanya Hamdi. Tapi saya orang berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Sebelum orang itu kirimkan, saya kirimkan lebih dahulu ke mamanya Hamdi dan saya jelaskan bahwa di belakang saya ada ruang kosong. Cewek ini jauh di belakang karena dipoto dari samping, jadi seakan-akan cewek itu ada di samping saya dan lengan saya kayak bertabrakan begitu. Kenapa teman saya peduli? Karena itu akan menjadi jejak digital. Itulah pentingnya jejak digital, gitu kan, harus jaga adik-adik. Yang kedua, jejak digital. Saya dulu kalau ketemu Ustaz Dasat Latif, sekarang dai yang paling dianggap paling banyak followersnya di YouTube dan Facebook, saya bilang, Ustaz, jangan kita terlalu senang kalau banyak sekali yang nonton video tak. Tidak semua orang yang nonton videonya Dasat Latif itu karena orang mau mendapatkan pencerahan, mau mendapatkan tambahan ilmu. Ustaz Dasar Latif bilang, kenapa bisa Ustaz? Ustaz Dasar Latif itu panggil Ustaz sama saya, karena saya lebih duluan Ustaz daripada Dasar Latif. Tahun 98, kalau ada demo di tengah jalan di mahasiswa, saya yang khutbah, Ustaz Dasar Latif yang azan. Jadi kalau Ustaz Dasar Latif tahu di mana jadwal khutbah saya, Ustaz Dasar Latif melobi saya bilang, Ustaz bisa saya yang azan sebentar? Sebelah, bisa Ustaz. Jadi Ustaz Dasar Latif yang azan di depan saya. Tapi Ustaz Dasar Latif belum fokus menjadi Ustaz. Dan sekarang beliau seperti itu. Makanya kami bersahabat sejak lama. Saya bilang sama Ustaz Dasar Latif, lebih banyak orang yang nonton videonya Dasar Latif karena mau menyembunyikan jejak digitalnya. Itu dalam Al-Quran, wat bi sayyatil hasanah tamhuha, itu sangat digital sekali. Sembunyikanlah kejahatanmu, atau ikutilah perbuatanmu yang kurang baik dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik maka menghapus yang tidak baik. Kalau kita terlalu sering membuka, seperti yang dibilang tadi kakak Septa, kalau kita sering membuka video-videonya Luna Maya dan sebagainya, atau video-videonya siapa gitu yang tidak terlalu bagus, maka begitu kita buka laptop, maka video-video seperti itu akan dimunculkan Google di hadapan kita. Makanya itu orang tidak berani buka begini langsung laptopnya. Karena jangan sampai dia lupa nonton Dasar Latif tadi malam. Maka untuk menutupi itu, dan itu digital, kita buka Tribun Timur misalnya, di sampingnya berita-berita itu akan muncul iklan yang tidak bisa dikontrol, yang kontrol itu hanya Google. Iklan itu dimunculkan Google atau foto-foto yang ada di samping komputer kita. Kalau kita buka laptop, kalau kita lagi main internet, yang ditampilkan Google itu sesuai dengan kebiasaan kita berinteraksi di internet. Maka pasti yang banyak muncul itu makanan-makanan diet, obat-obat mengencangkan perut, obat-obat kolesterol. Karena yang seperti itulah yang paling sering dicari orang-orang 40 tahun ke atas atau 50 tahun di internet. Jadi apa yang sering kita buka di internet, itulah yang akan disuguhkan Google kepada kita. Makanya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, yamurul mar'u ala ma ya'ishu alaih, itu sangat digital sekali. Kita akan mati dan dikenang orang seperti cara kita hidup. Kalau kita terlalu sering membuka sesuatu yang tidak baik di internet, maka Google akan menganggap kita penggemar yang sering kita buka itu. Nah, caranya menutupi itu,
Kalau kita buka satu kali yang seperti itu, maka bukalah 3 kali video-videonya Dasar Latif. Maka Google akan menganggap kita sebagai orang yang suka menonton ceramah Islam. Biar tidak kita nonton, buka saja baru tidur-tidur. Setelah itu buka lagi. Yang penting Google bilang, wah ASKB ini betul-betul saleh ini orangnya ini ya. 3 kali dia buka ceramah-ceramahnya, 1 kali lihat-lihat yang begitu. Ya, karena ya itulah yang disebut dengan jejak digital. Itu makanya kalau kita posting ceramah-ceramah itu cepat sekali, biasa banyak anunya, banyak penontonnya, banyak lihat, karena banyak orang yang menyembunyikan kejahatannya beberapa menit yang lalu dengan melihat memutar yang seperti itu. Itu situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian ada lagi namanya metaverse yang sementara ini akan berkembang, dan sekedar kakak-kakak santri tahu bahwa adik-adik, nanda-nanda semua tahu kalau metaverse ini nanti benar-benar terwujud, maka ini akan mendatangkan kegoncangan yang luar biasa. Karena metaverse itu membutuhkan signal yang sangat kuat, dan semakin banyak kita gunakan signal itu akan semakin merubah lingkungan kita, dan itu nanti akan menjadi tanda-tanda kiamat nanti. Ini slide yang kedua. Ini tadi yang baru pengantar tadi, ini yang kedua. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tanda-tanda hari kiamat. Inna baina yaday saati taslimul hassa wa pushuwat tijara hatta tu'inul marata zawjaha halat tijara wa qatul arham wa syahadati zur wa kitmani syahadil haqq wa zuhuril kalam. Di antara tanda-tanda kiamat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita tidak bebas lagi, merasa tidak bebas lagi mengucapkan assalamualaikum. Kalau kita jalan-jalan di jalan kita ragu, bertemu dengan orang kita khawatir, saya assalamualaikum atau tidak ini, saya selamat pagi atau tidak ini, saya Om Swastiastu atau tidak ini. Kenapa? Karena kita tidak yakin orang yang akan di depan kita itu orang Islam. Sehingga kita tidak bebas lagi, merasa tidak bebas lagi mengucapkan assalamualaikum kalau bertemu dengan orang di jalan. Kenapa kita tidak tahu yang di depan kita itu Islam atau tidak? Karena interaksi kita dengan orang sudah semakin terbatas. Kenapa terbatas interaksi kita dengan orang? Karena kita terlalu lebih banyak bermain di digital, bermain di internet. Karena kita tidak tahu orang. Biasa kita akrab dengan orang, kita tidak tahu lagi agama apa agamanya. Padahal kita akrab sekali. Dan celakanya sekarang ini, orang-orang modern menganggap sesuatu yang tabu kalau ditanyakan agamanya. Kalau kita ketemu turis dari Amerika atau dari Australia, kalau kita tanya agama apa, what is your religion misalnya, dia itu merasa tersinggung. Dan dia menganggap kita bukan teman yang baik. Karena begitu budayanya mereka. Atau kita tanya, sudahkah Anda menikah? Atau have you married? Atau berapa anak tak? Nah, itu tidak dianggap pertanyaan tabu. Akhirnya kita tidak saling mengenal lagi, tidak tahu agamanya lagi orang. Akhirnya kita tidak bebas lagi mengucapkan assalamualaikum. Ini maknanya salah satu tanda hari kiamat itu akan seperti itu nanti. Maka sebelum itu kalau kita di pesantren ini, kita masih yakin Islam semua, begitu ketemu di jalan, assalamualaikum. Ketemu di kamar mandi, assalamualaikum, assalamualaikum. Supaya kita masih bisa menyebarkan salam. Kemudian wapusiwat tijara, orang akan fokus berdagang. Hatta tu'inul mar'a zawjaha alat tijara, sampai seorang perempuan lebih senang membantu suaminya berdagang daripada menyiapkan makanan yang enak untuk suaminya. Lebih banyak perempuan di luar rumah bekerja dibanding dalam rumah. Karena perempuan merasa lebih terhormat kalau ikut membantu suaminya berdagang, bertijara dibanding mengurus domestik rumah tangganya atau mengurus pendidikan anaknya. Ini pasti akan terjadi karena ini lamaran Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kemudian wa syahadatiz zur wa kitmani syahadatil haq, menyebarnya sumpah-sumpah palsu. Kita lihat kasus Ferdi Sambo misalnya, banyak orang yang bersumpah bahwa seperti inilah kejadiannya, ternyata tidak begitu. Kemudian yang terakhir wa zuhural kalam. Inilah yang identik dengan pembahasan kita ini,
wa zuhural kalam, merebaknya media massa. Jadi Syekh Muhammad Ahmad Al-Mubayyad yang menulis kitab Al-Mawzu'ah fil Fitan wa Asyratis Sa'ah, ensiklopedia akhir zaman, mengartikan zuhural kalam itu sebagai merebaknya media massa. Jadi Rasulullah sudah memprediksi bahwa di akhir zaman nanti, pada tahun 2022 nanti atau 2021, itu akan bermunculan media massa. Dengan mudah orang membuat media. Itulah yang disebut wazuhural kalam dan menjadi tanda-tanda akhir zaman. Jadi digitalisasi itu, digital itu sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Dan digital itu adalah hak Islam, hak umat Islam. Saya mau cerita bahwa saya pernah bertemu dengan fisikawan, sahabat saya fisikawan, ada namanya Iqbal Parewangi, pendiri Paramadina. Beliau penggelut fisika. Dia mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran fisika, tidak akan ada internet kalau Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi tidak menemukan angka 0. Yang menemukan angka 0 itu orang Islam, pemikir Islam. Jadi sebelum Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi menemukan 0, dulu hanya orang sejak zaman Yunani, Romawi hanya mengenal angka 1 sampai 9. Jadi kalau orang menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dimulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dimulai lagi sampai 9. Tidak ada yang tahu, tidak ada angka 0. Setelah Al-Khawarizmi menemukan angka 0, barulah orang bisa menghitung 10, 11, dan seterusnya. Tidak akan ada digital yang kita kenal saat ini seandainya tidak ada angka 0 yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi itu. Dan itu sudah berdasarkan pengakuan pakar-pakar fisika dunia. Jadi digital itu milik umat Islam, milik Muslim. Jadi kita tidak bisa menjauhkan diri dari internet dan kita tidak boleh menganggap bahwa itu bid'ah. Itu bid'ah, kafir kalau orang main internet. Padahal itu ada karena ada penemuan besar. Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Dan 0 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi setelah perenungan beliau bahwa ada sesuatu yang kosong setelah angka 1, dan itulah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mengilhaminya menemukan 0. Ya. Ini yang kedua, sejarah digital dan media. Saya mengatakan bahwa digital itu sebenarnya sudah dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi bukan barang baru ini digital ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, setelah Adam disempurnakan penciptaannya, ditiupkan ruh dan diajarkan semua nama-nama sesuatu yang ada di dunia ini, pada saat itu digital sudah tercipta. Itulah sebabnya sehingga belakang-belakang ini kalau ada hal baru, orang mengatakan penemuan, bukan penciptaan. Orang menemukan komputer, orang menemukan bahwa bumi ini bundar, itu penemuan itu. Kenapa penemuan? Karena sudah ada baru ditemukan orang. Jadi digital itu bibit-bibitnya sudah ada, diajarkan oleh Nabi Adam oleh Allah kepada Nabi Adam sebagai khalifah manusia di bumi ini. Nabi Adam manusia yang paling gagah. Kenapa Nabi Adam paling gagah? Jadi bukan Nabi Yusuf yang paling gagah. Nabi Adam yang paling gagah. Kenapa Adam yang paling gagah? Karena Tuhan yang akan langsung Nabi Adam. Mau melawan keciptaannya Tuhan. Tersinggung Tuhan kalau kita bilang Nabi Yusuf paling gagah. Karena Tuhan bilang saya yang bikin langsung ini Nabi Adam. Dan Tuhan bilang membangga-banggakan penciptaan Nabi Adam kepada malaikat. Jadi kalau kita baca kisah Al-Anbiya, setelah Tuhan menciptakan Nabi Adam, Tuhan merasa ciptaannya ini yang paling bagus. Makanya dia kasih tahu malaikat, malaikat, lihat aku itu Adam. Lihat, ini ciptaanku yang paling bagus. Jadi kalau kita berani mengatakan ada yang lebih gagah dari Nabi Adam, kita
berani melawan pencipta Tuhan. Jadi Nabi Adam yang paling gagah. Nabi Adam manusia yang paling tinggi. Gurta Ustaz Nur Topik, mohon dikoreksi kalau salah. 60 hasta tingginya Nabi Adam katanya. Saya baca tadi. 30 meter. 30 meter itu tingginya Nabi Adam, lebarnya 7 meter. Nah, besar sekali. Kira-kira kalau manusia tidak dikecilkan, tidak mengalami pengecilan sampai berbentuk seperti saya ini kecilnya, kira-kira bagaimana masjid yang harus dibangun oleh Al-Fahriya ini untuk menampung santri sekitar 400. Kalau tingginya 30 meter, boy, bagaimana itu lebarnya? Tingginya 30 meter, lebarnya 7 meter. Jadi 2 ji Nabi Adam bisa duduk di sini. Sampai di kantor camat itu masjid, nah hanya 5 ji orang salat. Tandanya manusia tidak dikecilkan. Akhirnya mengecil seperti sekarang. Nabi Adam juga manusia paling pintar dan paling terdidik. Kenapa? Karena Allah yang mengajar dia langsung. Nabi Adam juga paling banyak anaknya dan cucunya. Ada juga orang yang mengatakan Adam itu bukan nabi. Karena belum ada orang, siapa yang mau dakwai Nabi Adam, nah dia yang pertama di dunia ini. Orang ini seakan-akan hanya menganggap Nabi Adam itu hidup 1 tahun di dunia. Padahal Nabi Adam hidup 960 tahun. Dan Nabi Adam meninggal pada saat cucunya sudah berjumlah 400.000. Ada orang yang bisa berani seperti itu. Nabi Adam itu cucu cicitnya, cucu kulantuknya sudah 400.000 orang baru meninggal dunia. Dan dia masih bisa hidup sampai Nabi Idris. Jadi Nabi Idris masih ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Syed, dan seterusnya. Jadi salah itu kalau ada yang mengatakan Nabi Adam bukan Nabi karena hadapi orang, kemudian Nabi Adam meninggal. Nabi Adam juga orang paling lama hidup. Di dalam kisahnya itu, waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam minta kepada Tuhan, bilang, Tuhan kasih lihatkan saya keturunanku. Jadi Tuhan buka katanya begini tangannya. Kemudian Nabi Adam melihat semua keturunannya di telapak tangan tanda kutipnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keturunannya dia lihat di situ bercahaya mulutnya. Nah, Nabi Adam bilang, "Siapa ini? Cucuku ini yang bercahaya begini mulutnya." Malaikat bilang, "Itulah Nabi Daud." Dari jari Nabi Daud itu bercahaya mulutnya. Dilihat di Adam di situ. Adam bilang, "Berapa tahun nanti umurnya ini cucuku ini?" Tuhan bilang hanya 60 tahun umur yang kita siapkan untuk Nabi Daud. Nabi Adam bilang, waduh kasihan sekali nih cucuku ini kalau 60 tahun padahal dia sangat gagah begini. Akhirnya Nabi Adam berdoa bilang, ya Allah berikanlah umurku 40 tahun kepada Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud dalam riwayat akhirnya berusia 100 tahun dan Nabi Adam dikortir umurnya menjadi 960 tahun. Jadi Nabi Adam itu 960 tahun umurnya. Di surga sekian tahun dan di bumi ini sekian tahun. Jadi dialah manusia yang paling hidup di dunia ini. Makanya digitalisasi sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang 1000 tahun pertama kehidupan manusia di dunia. Kita percepat saja. Kemudian yang kedua, jadi digital diajarkan langsung Allah kepada Nabi Adam. Kemudian yang kedua, Nabi Idris, Nabi pertama yang memakai tulisan. Nah, manusia yang pertama menulis itu Nabi Idris alaihissalam, cucunya Nabi Adam. Idris itu hanya gelar dari darasa yadrusu idrisan, artinya maha terpelajar. Jadi seharusnya profesor itu atau doktor itu digelari saja Al-Idris, tidak usah disebut maha terpelajar. Kalau kita ikuti wisuda-wisuda, itu kalau disapa namanya itu para doktor atau profesor disebut yang maha terpelajar, Profesor Dr. Fadlan M. Nasurun misalnya. Padahal yang maha terpelajar itu adalah Nabi Idris. Idris itu nama lengkap, nama sebenarnya adalah Khanuh atau Hermes. Dia Nabi ketiga setelah Adam, Syed, dan Idris. Dia digelari Idris karena sepanjang hidupnya tugas kerjanya hanya belajar dan menulis.
Sehingga kita dalam tradisi santri itu ada di bukunya Komarudin Hidayat dalam bahasa agama itu, ada yang mengatakan bahwa Idris itu sekarang sudah ada di surga dan dia bertugas untuk menjahitkan baju semua calon penghuni surga. Jadi katanya orang yang akan masuk di surga dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman nanti, baju yang dipakai nanti di surga itu dijahit oleh Nabi Idris, dan Nabi Idris mulai menjahit sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Padahal tidak seperti itu. Di sini ada kekeliruan menurut Komarudin Hidayat, karena menjahit yang disebutkan untuk Nabi Idris itu bukan menjahit baju, tapi yang dilakukan oleh Nabi Idris itu adalah menjahit kata-kata, menjahit huruf-huruf. Karena kalau kita menulis, anak-anakku sekalian, kalau kita menulis sama kita sedang menjahit. Kalau kita menulis Al-Fahriyah, berarti kita menjahit huruf A, kemudian didekatkan huruf L, kemudian F, A, dan seterusnya. Kita menjahit sekian-sekian huruf sehingga menjadi Al-Fahriyah. Sama dengan baju. Ini kan baju yang kita pakai ini, itu dari sehelai benang, dijahit, dikasih kumpul-kumpul, akhirnya menjadi kain kemudian didesain menjadi baju. Jadi pekerjaan membikin kain dengan membikin kalimat itu sama-sama menjahit. Sehingga orang yang menjahit kata-kata menghasilkan teks. Teks itu sama dengan tekstil. Teks itu adalah hasil jahitan kata-kata, huruf-huruf. Huruf-huruf didekatkan akhirnya menjadi teks tertulis. Kemudian benang yang dijahit itu menghasilkan tekstil. Teks menghasilkan buku, tekstil menghasilkan pakaian, menghasilkan baju, dan seterusnya. Jadi yang dijahit oleh Nabi Idris bukan baju, tapi kata-kata, huruf-huruf. Nah itulah sehingga Idris digelari Hermes. Kalau dalam tradisi Yunani, artinya orang yang merangkai kata-kata. Dan Hermes itulah kemudian dijadikan sebagai filsafat, cabang ilmu, kemudian menjadi salah satu metodologi yang disebut hermeneutika. Hermeneutika itu Ustaz Fadlan nanti bisa melengkapi. Kebetulan waktu saya menulis skripsi, metodologinya hermeneutika. Ini penemuan di Jerman, kalau bahasa Arabnya mungkin mirip-mirip takwil. Hermeneutika itu menafsirkan sesuatu tidak hanya berdasarkan kata, tapi berdasarkan konteks sosial, berdasarkan latar belakang lahirnya teks itu, sehingga sekarang menjadi salah satu cabang ilmu yang disebut ilmu hermeneutika. Hermeneutika itu dari Hermes. Hermes itu adalah nama Nabi Idris dalam versi lain selain Kanuh. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Setelah Nabi Idris, kemudian ini lagi Ka'bah. Ka'bah itu pernah menjadi pusat media massa di masanya. Ka'bah pernah menjadi majalah dinding terbesar. Jadi dulu orang-orang Arab, salah satu pengakuan masyarakat kalau dia pintar membuat syair. Dari orang Arab itu jago-jago bersyair. Nah, para penyair ini nanti diakui ke penyairannya kalau syairnya sudah ditempel di Ka'bah. Sudah tertempel di Ka'bah. Sehingga penuhlah Ka'bah itu tempelan-tempelan syair, berita-berita. Kayak majalah dinding sekarang kita bikin, santri-santri kita itu bikin berita ditempel. Nah, seperti itu. Inilah jadi bukan Akta Diurna itu sejarah media pertama. Media pertama justru Ka'bah itu yang menjadi itu. Sampai ada banyak riwayat mengatakan bahwa kalau ada orang tua yang ada anaknya sudah gadis,
sudah berumur, belum menikah. Orang tua ini biasanya menggaji penyair. Dia mendatangi penyair, dibayar itu penyair untuk membuatkan syair tentang anaknya. Anak gadisnya itu yang belum menikah. Maka dibuatlah syair oleh penyair, dipuji-puji itu anaknya bahwa dia bagaikan rembulan yang bercahaya sempurna di malam hari, dia bagaikan apa gitu. Sehingga orang membaca syair itu mempersepsikan bahwa si wanita itu sangat cantik dan sempurna karena terpengaruh oleh syair itu. Dan setelah itu orang akan datang beramai-ramai melamar anak gadis itu. Seperti itu pengaruh syair pada masa itu. Dan syair itu ditempel di Ka'bah. Datang dari orang membaca. Oh, jadi bias dulu orang tidak hanya tawaf di Ka'bah tapi membaca berita di situ. Kemudian ada lagi namanya Akta Diurna. Akta Diurna ini pada tahun 1331 sebelum Masehi. Akta Diurna ini berisi kegiatan hari-harinya Julius Caesar, salah seorang penguasa Romawi pada waktu itu. Dari Akta Diurna inilah yang melahirkan kata jurnalis. Jadi diurna itu artinya hari-hari, setiap saat. Diurna ini menjadi diari. Kalau kita usia-usia SMP, SMA itu sangat akrab dengan diari dulu. Semua kegiatan kita ditulis di diari. Oh, tanggal 21 pagi-pagi kita sudah mau pulang dari masjid, kita disuruh tinggal dulu, kita duduk bersila sampai jam 12 karena ada pemateri tidak mau berhenti bicara. Ditulis di diari. Oh, tanggal sekian ada ini acara, itulah diari. Dulu kita itu sangat senang sekali tulis diari, tapi sekarang mungkin anak-anak tidak pakai di diari lagi, tidak ditulis lagi di bukunya, tapi langsung di statusnya di Facebook apa dan sebagainya. Jadi dari Akta Diurna, kegiatan sehari-hari. Jadi diurna menjadi diari, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi jurnalis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jurnalis, kemudian diterjemahkan menjadi wartawan. Jadi dari kata itu. Oh, terbitkan di tahun 1031 sebelum Masehi itu. Kemudian ini lagi hal lain yang sangat mempengaruhi perkembangan digitalisasi kita adalah penemuan kertas. Banyak orang yang mengatakan kenapa Rasulullah sampai bersabda utlubul ilma walau bisin. Meskipun sebenarnya ini ada juga yang mengatakan ini bukan hadis, hanya kata-kata bijak mutiara atau kata-kata bijaksana, tapi ada juga yang mengatakan ini hadis dan kita anggap saja hadis kalau ada manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kenapa Rasulullah mengatakan tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina? Karena pada masa Rasulullah SAW hidup hanya di Cina ada kertas. Karena yang menemukan kertas itu orang China tahun 1500 Masehi. Jadi tahun 1500 Masehi orang sudah punya kertas. 105 Masehi sudah punya kertas. Sebelumnya orang hanya bisa menulis di batu, di pohon-pohon. Tapi pada tahun ini kertas hanya ada di Cina. Karena Cina itu sangat seke. Tidak mau memberitahukan cara membuat kertas. Makanya Rasulullah mengatakan sebenarnya utlubul ilma walau bisin, sebenarnya mengatakan serang Cina, kuasai Cina supaya bisa tahu kertas. Karena orang Cina itu kalau ada orang yang sudah diajari membuat kertas, ada lagi orang lain yang sudah tahu membuat kertas, orang yang sudah tua ini yang tidak dipakai lagi langsung diracun, dimatikan, dibunuh. Supaya hanya ada satu yang tahu caranya bikin kertas yang hidup di dunia pada masa itu. Saking tidak maunya orang Cina ini, pengetahuan kertasnya ditahu oleh orang di luar Cina. Karena dia hanya mau menguasai teknologi penyebaran pengetahuan. Jadi begitu ceritanya. Yang menemukan pertama kali namanya Sailun. Ini masuk dalam orang yang 100 orang berpengaruh di dunia yang ditulis oleh Michael Hart itu. Nah, nantilah pada tahun 1034 Masehi atau abad kedua Masehi,
orang Islam berhasil memasuki Cina. Ada juga yang mengatakan bahwa sahabat Nabi yang pertama kali datang ke Cina itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Suhail Abu Arja dan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sangat terkenal sekali. Nah, setelah orang Islam berhasil masuk di Cina dan orang Islam mengetahui cara membuat kertas, beda dengan orang Cina. Dulu orang Cina sangat menutupi kemampuan itu, orang Islam justru mengajar di mana-mana cara bikin kertas. Semua wilayah yang mendapat pengaruh Islam diajari caranya bikin kertas. Akhirnya kertas menyebar ke seluruh dunia. Dengan menyebarnya kertas di seluruh dunia, maka menyebarlah ilmu pengetahuan, menyebarlah proses digitalisasi pada masa itu di dunia ini. Penemuan kertas pada masa itu sama dengan penemuan komputer hebatnya pada sekarang ini. Jadi kita bisa membayangkan bahwa yang menyebarkan komputer itu adalah orang-orang Islam pada tahun 1034 Masehi. Kemudian tahun 1300 atau abad ke-14 sudah terbit koran pertama di Eropa. Koran namanya True et Coutre. Ini bahasa anunya. Saya tidak terlalu tahu artinya. Bahasa Jerman barangkali ini. Ini tahun 1300. Kemudian pada abad ke-16 atau tahun 1500 mulai bermunculan jurnal-jurnal komersil. Kalau tadi yang terbit sebelumnya ini belum dijual, hanya dokumentasi. Kemudian yang tahun 1500-an ini orang sudah mulai menjual koran. Nah, ada 3 koran besar pada masa itu, ada namanya Courant Breden di Belgia, Gazettes di Inggris, dan Courantor di Jerman. Courantos, perhatikan baik-baik ini kalimat-kalimatnya. Courantos, Courante, dan Courantor. Courantor. Nah, Courantor inilah yang menurut penelitian mengadopsi bahasa Quran. Tidak ada bahasa Jerman, kosakata Jerman namanya Courantor. Orang meneliti dari mana ini orang Jerman mengambil kata Courantor. Tidak ada kosakata yang seperti itu. Ternyata setelah diteliti, Jerman menemukan kata Courantos ini setelah orang-orang Jerman berhubungan dengan orang-orang Arab, mendengarkan bahwa orang Arab itu ada namanya Al-Quran yang selalu mereka baca. Akhirnya setelah mereka mau bikin koran, dia terinspirasi dari Al-Quran yang mereka dengar dari Arab dan menamakannya Courantor. Ini kalau Courantor ini bahasa Jerman, kalau cara pelafalannya mereka itu dia bilang Quran, Quran. Nah, Courantor inilah yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi Quran, kemudian diadopsi menjadi Quran dalam bahasa Indonesia. Jadi Jangki pernah mengatakan membaca Quran, Al-Quran yes, baca Quran no. Jangan, karena Quran itu dari Al-Quran. Ini begini ceritanya ini. Dari Courantor bahasa Jerman, diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi Quran, kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi Quran. Jadi Al-Quran, Courantor. Jadi Quran itu milik Islam, bukan miliknya siapa-siapa. Makanya saya Islam. Saya kira begitu adik-adik. Sekalian ceritanya digital kita seperti apa dari dulu sampai sekarang, dari Quran inilah kemudian berkembang. Yang ada sekarang ini hanya wadahnya yang beda. Kita sekarang baca Quran di sini, tapi wadahnya yang berbeda. Masih banyak sebenarnya digital ini. Nah, kita lihat dulu sini. Mungkin perlu kita tahu ini populasi manusia di dunia saat ini. Jadi jumlah penduduk dunia saat ini 7,9 miliar. 7,9 miliar. Di antara 7,9 miliar ini yang tercatat ini di Dukcapil seluruh negara. Tapi yang menggunakan internet itu 8,2 miliar. Jadi yang dicatat sebagai penduduk dunia saat ini oleh Dukcapil
7,9 miliar. Tapi yang didata oleh internet bahwa orang yang hidup di Indonesia sekarang ini ada 8,2 miliar. Jadi sudah lebih banyak orang yang hidup di dunia maya dibanding yang hidup di dunia nyata sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita punya 2 HP, berarti internet mencatat kita 2 orang. Saya AS Kambi punya iPhone 1, kemudian saya juga punya Xiaomi. Maka internet menganggap AS Kambi ada 2 orang yang hidup di dunia saat ini. Ada AS Kambi ber-HP iPhone, ada AS Kambi ber-HP Xiaomi. Dan banyak orang yang ada 3 HP-nya. Bahkan ada orang yang 4 HP-nya. Itu salah satu perhitungannya. Kemudian saya punya akun Facebook atau akun YouTube AS Kambi. Ada lagi namanya AS Kambi Lamampawa misalnya. Ada lagi namanya Askina. Maka saya tercatat lagi 3 orang. Padahal saya cuma 1. Itulah yang menjelaskan kenapa penduduk dunia hanya 72,9 tapi dicatat oleh internet 8,2 miliar. Sudah lebih 1 miliar, hampir 1 miliar lebihnya. Kita percepat saja penduduk Indonesia. Ada di bawah itu penduduk Indonesia. Nah, ini penduduk Indonesia sekarang ini ya ini. Penduduk Indonesia sekarang 274 juta, 100. Jadi sudah sangat bertambah sekian ratus juta sejak Bang Rhoma Irama menciptakan lagu 150 juta penduduk Indonesia. Jadi Rhoma Irama menciptakan lagu 150 juta dan sampai sekarang lagunya belum direvisi. Dia masih tetap 150 juta penduduk Indonesia. Padahal sekarang penduduk Indonesia sudah 274 juta. Ini yang terdata di Dukcapil. Tapi yang didata oleh internet penduduk Indonesia sekarang 345 juta. Jadi banyaknya lebih banyak orang Indonesia yang hidup di dunia maya dibanding yang hidup di dunia nyata sekarang. Baik. Saya kira demikian, teman-teman. Intinya adalah kita tidak bisa menghindarkan diri dari digitalisasi itu. Dan mari kita memasuki digitalisasi itu dengan semangat bahwa ini milik Islam. Ini peninggalan nenek moyang kita. Ini peninggalan Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Ini berkah penemuan angka 0 oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Sehingga kita berdigital tanpa merasa suudzon bahwa ini perbuatan bid'ah. Dan kita bisa melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dengan media digital. Dan itulah santri. Itulah santri. Santri tidak boleh ketinggalan informasi. Santri tidak boleh tidak paham digital karena itu milik kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, minallahi musta'an. Wallahi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kambi, luar biasa ya. Ini salah satu keuntungan kalau narasumbernya Ustadz sekaligus praktisi media. Kita dapat sejarah pengetahuan luar biasa. Jadi ini pesan yang penting bahwa tradisi pengetahuan itu punya Islam kok. Jadi tidak ada alasan buat kita santri, terutama santri-santri Pondok Pesantren Al-Fakhriyah untuk tidak cakap digital. Oke? Setuju? Sip. Oke. Baik, untuk narasumber terakhir saya persilahkan untuk Kak Fadlan. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jadi peserta seminar literasi digital, adik-adikku semua, santri-santriwati Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah.
Pertama-tama saya ucapkan salam kepada para narasumber. Ada Mas Septa Dinata yang hadir secara online, kemudian di samping saya ada Kak AS Kambi yang sudah menyampaikan materi yang sebenarnya cukup lengkap ya terkait perkembangan media dan dunia digital. Saya akan menyampaikan materi tentang literasi digital bagi generasi Z dan Alpha. Ini penting sekali adik-adikku semua, santri-santriwati memahami dirinya sebagai bagian dari kelompok generasi Z. Di sini rata-rata lahir tahun 2000-an kan? Ada yang 2010 ke atas di sini? Belum ada? 2010 ke atas. Ada di sini yang lahir tahun 80-an? Jadi santri? Nggak ada juga? Oke. Jadi adik-adikku semua harus memahami Anda semua ini waktu baru lahir itu sudah ada videonya, sudah ada fotonya. Kalau generasi saya itu saya tidak pernah menemukan foto saya Pak ketika masih bayi, balita, apalagi Kak Kambi. Walaupun masih era itu masih apa namanya era kamera konvensional. Kak Kambi kayaknya belum dapat juga. Ada fotonya umur 5 tahun nggak? Nggak ada. Kalau kalian-kalian yang lahir tahun 2000-an itu, ya foto usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bisa jadi masih ada. Dan bahkan tersimpan. Anak saya sekarang umur 3 tahun. Dan saya betul-betul menyaksikan perkembangannya sejak dia keluar dari perut ibunya sampai sekarang. Nah, sehingga sebenarnya pekerjaan malaikat Rokib dan Atid itu dibantu oleh dunia digital. Karena dunia digital merekam segala aktivitas manusia sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan ada orang mimpinya juga itu direkam di dunia digital. Nah sekarang para saintis, para ilmuwan itu sedang banyak yang mempelajari mimpi gitu. Berusaha membongkar apa misteri di balik mimpi itu. Itu kerjanya orang-orang barat, negara-negara maju, orang-orang yang berkebudayaan maju itu ya. Sebenarnya pada intinya kalau dalam agama membongkar rahasia-rahasia yang selama ini hanya menjadi kepercayaan dalam agama. Atau hanya menjadi yang kita sebut dalam tradisi itu sebagai mitos. Kalau orang yang berkebudayaan maju, berperadaban maju, berusaha membuktikan itu tidak hanya sebatas kepercayaan, tetapi sebenarnya hal yang bisa dijangkau oleh manusia, kalau manusia mendayahgunakan segala potensi yang dia miliki untuk mempelajari tanda-tanda di balik fenomena alam semesta ini. Ya. Jadi kan kita tidak pernah membayangkan itu. Kita pencet remote di sini, nyala AC di sana. Padahal tidak ada kabel yang menyambungkan. Nah, kalau kita belajar ilmu pengetahuan, belajar sejarah sains, ya kita akan tahu bahwa ternyata perkembangan sains yang dalam kemajuan lebih jauhnya dalam bentuk teknologi itu ditemukan lewat satu semangat. Semangat apa itu? Disebut dia sense of curiosity. Semangat rasa ingin tahu, rasa penasaran. Jadi kalau santri-santriwati tidak punya rasa ingin tahu, cuma rasa ingin tempe, nah itu tidak bisa berkembang secara pengetahuan. Kita harus punya rasa ingin tahu, penasaran, mau tahu, eksplorasi, menggali lebih jauh. Banyak hal-hal yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena dengan cara itulah kehidupan kita itu bisa bermakna dan berarti. Dengan hal-hal yang kita persembahkan bagi kehidupan. Next slide-nya. Ini yang penting dipahami ini. Kalian semua itu generasi Z. Generasi Z itu umumnya lahir, ada 2 versi sebenarnya. Yang pertama lahir tahun 95 sampai 2010. Rata-rata ya. Kalau generasi Alpha itu adik-adik kalian lahir 2010 ke belakang ini sampai sekarang. Sekarang
populasi terbesar di Indonesia itu adalah generasi Z, kalian. Jumlahnya itu 27% lebih. Kalau dikonversi, diubah ke angka itu sekitar 70 juta lebih. 70 juta lebih penduduk Indonesia itu adalah seumuran kalian. Itu berarti tahun 2000-an ke atas itu orang-orang tua di Indonesia itu aktif memproduksi anak. Padahal program KB sudah ada ya. Tapi ternyata tahun 95 sampai 2010 itu tingkat kelahiran tinggi sekali. Yang kedua, itu generasi milenial, generasi saya. Generasinya kami bukan milenial kayaknya, generasi X dia. Generasi kolonial. Saya milenial. Itu ya nomor 2. Nomor 3-nya, nomor 4-nya ini. Generasi adik kalian nanti. Kalian harus tahu digital karena kalian harus mempersiapkan generasi di belakang kalian juga itu supaya cakap digital. Kita sedang menanti kedatangan generasi alfa di pesantren ini. Kalau ada yang lahir tahun 2010, berarti 2 tahun yang akan datang sudah yang masuk ke pondok ini. Ya kan, kelas 1 sanawiyah itu kan umumnya umur 14 tahun kan? Kalau dia lahir 2010, tahun 2024 ada yang masuk ke sini, itu generasi alfa sudah. Dan karakternya itu jangan samakan dengan karaktermu. Jauh sekali berbeda. Kenapa? Karena umur 1 tahun, 2 tahun mereka sudah pegang gadget. Anak saya itu sudah pintar main HP dia. Kalau saya kasih HP, kasih nonton YouTube, saya download NU NU Kids. Ada aplikasi games yang dibikin oleh anak-anak muda NU, namanya NU Kids. Saya kasih itu. Dia sudah tahu Jalal Watan, Mars Banser, suka dia dengar itu. Kenapa? Ternyata penting menciptakan namanya digital habit, kebiasaan digital sejak dini. Sejak masih kecil itu penting membangun kebiasaan digital. Kenapa? Karena saya percaya bahwa karakter seseorang itu dibangun dari kebiasaan. Makanya ada pepatah yang sederhana kedengarannya tapi sulit dilakukan ala bisa karena biasa. Itu pepatah yang kedengarannya sederhana. Tetapi kalau kita bisa membangun kebiasaan positif, itu sebenarnya dampaknya luar biasa. Nah, ini enggak kelihatan. Jadi kalian yang generasi Z ini, yang sekarang mondok di pesantren itu lahir, itu saat dunia digital itu sudah mulai berkembang. Awal tahun 2000-an itu sudah mulai muncul media sosial. Ada yang tahu Friendster di sini? Ada? Enggak dapat Friendster. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nah, fenomena sayangnya masyarakat Indonesia itu umumnya mengenal internet lewat media sosial. Saya itu kenal internet lewat warnet. Kalau di negara-negara maju, di Eropa, Amerika, Jepang, internet pertama kali diperkenalkan lewat dunia pendidikan. Sehingga digital habitnya, kebiasaan digitalnya berbeda dengan kita. Kalau kita itu mengatakan internet, yang terbenak di kepala kita medsos. Apalagi sekarang sudah ada Reels. Habis waktu nonton Reels itu. Nggak tahu Reels ya? Ya berarti beruntunglah kalian belum akrab dengan smartphone. Nah, itu yang video-video pendek, yang TikTok-TikTokan itu. Habis waktu itu. Dan penelitian menunjukkan bahwa generasi Z, generasi milenial, generasi Z itu menghabiskan 8 jam. Kita punya waktu 24 jam. 8 jam untuk berselancar di media sosial. Jadi nyaris separuh waktu yang kita miliki itu habis untuk berselancar di media sosial. Nah, bisa kita bayangkan kalau kita tidak membangun yang namanya kebiasaan digital sejak dini untuk adik-adik kita yang generasi alfa, ya, bisa jadi mereka sekolah
Saya itu kadang bilang begini, itu yang nyantri di pesantren itu harus bersyukur sebenarnya. Kenapa? Karena di pesantren itu, karena kita dilarang membawa HP, sejak awal kita dilatih untuk tidak memiliki apa yang disebut sebagai smartphone addict, menjadi pecandu smartphone, pecandu gadget gitu. Kalau teman-teman kalian yang tidak sekolah di pesantren bisa membawa handphone kemana saja, bahkan sudah punya HP pribadi, itu akan menjadi gadget addict, menjadi smartphone addict gitu. Menjadi pecandu smartphone, bahkan menjadi banyak sekali sekarang itu fenomena game online. Ada anak pulang sekolah menghabiskan waktunya itu di di tempat permainan game online. Jadi tidak ada kesempatan untuk belajar sekarang. Kalau di sekolah-sekolah yang siswanya dibolehkan membawa HP, gurunya menjelaskan di depan, siswanya main HP di belakang. Itulah kenapa salah satu problematika kalian sebagai generasi Z itu, pertama digital native. Kalian itu adalah penduduk asli era digital. Kalau saya ini, apa istilahnya, kalau generasi saya itu belum penduduk asli. Dia masuk ke era transisi. Kalau generasinya Kak Kambi itu, ya bahkan banyak yang buta digital. Ya, digital banyak sekali generasinya Kak Kambi itu yang buta digital loh kan. Kalau kalian digital native, penduduk asli era digital. Tapi yang harus dipahami kalian juga, untungnya ini bukan dialami oleh para santri yang memang tidak boleh bawa HP pesantren, tapi tidak tahu juga kalau pulang ke rumah ya. Bisa jadi gadget addict ini. Jadi pecandu gadget. Pokoknya tidak ada waktu sehari semalam yang tidak dihabiskan selain main gadget. Kemudian social media and game addict ini juga jadi problem. Jadi problem sekarang. Social media and game addict ini, pecandu media sosial dan game online. Akhirnya aktivitas bermedia sosial, bermain game online yang berlebihan itu akan mengakibatkan terjadinya terganggu kesehatan mentalnya. Jadi orang yang suka main HP berlebihan, main game berlebihan, yakin dan pasti itu akan mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu apa? Salah satu bentuk gangguan mental itu adalah ketidakmampuan atau dia tidak memiliki kecakapan berpikir yang bagus. Tidak sabaran. Selalu mau instan, praktis. Tidak menghargai proses. Cenderung asosial, tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain secara langsung. Nah, makanya kalau dilihat di slide berikutnya, nah ini karakter generasi Z dan Alpha, mampu mengoperasikan perangkat digital berikut fitur-fitur dengan mudah. Ini benar ya? Kalian itu kan canggih sekali itu. Kemudian aktif membangun komunitas sosial di ruang virtual, di dunia maya walaupun tidak pernah ketemu. Ya, sekarang kan media sosial itu banyak sekali. Ada orang yang lebih akrab dengan teman virtualnya, teman di dunia maya daripada teman di dunia nyata. Jadi yang jauh didekatkan, yang dekat menjauh. Ya, itu disebut sebagai anomali. Anomali itu sesuatu yang tidak tidak biasa. Itu terjadi di dunia kita sekarang ini. Kita janjian sama teman, ketemu, nanti kalau kalian sudah kuliah yang aliyah ini, itu janjian ketemu sama teman di warkop untuk ngobrol, ternyata ngobrol sama HP-nya masing-masing. Pola komunikasi mengalami perubahan. Dari pola komunikasi verbal yang langsung, bercakap-cakap secara langsung, menjadi pola komunikasi virtual yang tidak langsung. Itu bisa disaksikan itu. Silakan jalan-jalan ke warkop, ke kafe, tempat-tempat ngumpul. Orang itu janjian ngumpul tapi tidak ada yang saling ngomong. Semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Atau janjian tapi janjian untuk mabar. Tahu mabar kan? Akhirnya banyak orang yang
seringkali ketika ditimpa masalah itu tidak tahu bagaimana menyalurkan, tidak tahu ngomong, tidak tahu bicara, akhirnya dipendam menjadi depresi. Makanya salah satu gangguan kesehatan mental yang sekarang terjadi karena efek disrupsi digital, istilahnya itu ketidakpastian yang disebabkan oleh keterbukaan informasi yang sangat bebas itu adalah orang mudah depresi, mudah stres. Apalagi kalau lihat medsos toh, nah banding-bandingkan dirinya dengan temannya. Ada orang sering liburan, toh? Dia tidak sering liburan. Padahal kan sebenarnya orang yang sering liburan itu tidak boleh tidak boleh iri sama orang yang sering liburan, yang sering healing. Kenapa? Karena berarti tingkat depresinya tinggi. Orang yang sering liburan itu berarti stres. Jadi jangan iri sama orang yang sering healing, pergi liburan, jalan-jalan. Karena orang yang begitu sebenarnya itu selalu butuh waktu untuk recovery, menyembuhkan dirinya sendiri dengan beban-beban kehidupan yang dia tanggung. Gitu. Jadi fenomena itu sekarang sangat kuat sekali. Kemudian toleran dan terbuka terhadap perbedaan agama, ras dan budaya. Tadi yang disampaikan Kak Kambi itu benar. Jadi kehidupan di era digital itu adalah kehidupan yang semakin sekuler. Gitu. Sekuler itu dalam artian perbedaan-perbedaan identitas itu menjadi kabur. Walaupun di satu sisi di dunia digital juga kita temukan ada orang yang justru semakin fanatik. Jadi ada dua sisi yang menarik itu kita cermati di dunia digital. Orang semakin fanatik. Agama itu menjadi sesuatu yang menyeramkan seringkali ditampilkan di media sosial. Saya 2018 ketika diberi kesempatan oleh Japan Foundation untuk ketemu dengan beberapa mahasiswa di Jepang, saya ketika bicara Islam, saya tanya, tahu Islam enggak? Ya tahu. Dari mana kamu tahu tentang Islam? Dia jawabnya dari media, khususnya media barat. Jadi seringkali orang salah kaprah terhadap agama itu, terhadap Islam misalnya, itu bukan karena niat buruk. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah berkata begitu. Niat prasangka buruk itu tidak selalu berawal dari niat buruk. Bisa jadi orang berprasangka buruk terhadap sesuatu itu karena ketidaktahuan. Tidak tahu dia. Ya, tidak tahu apa itu agama, tidak tahu apa itu Islam, dan seterusnya. Sehingga ketidaktahuan itu membuat dia mudah sekali berprasangka buruk. Kemudian generasi Z itu kalau terus-menerus dibiarkan larut dalam aktivitas dunia digital yang bebas dan tidak terkendali, akan menjadi orang yang cenderung egois, individualis, kurang terampil dalam komunikasi verbal yang tadi saya sampaikan, kurang empati. Sekarang orang itu kurang empati. Tahu enggak maksudnya kurang empati? Ada orang kecelakaan, bukan orangnya yang ditolong, tapi difoto dulu, di video dulu, baru disebarkan oleh medsos. Orangnya sudah terkapar hampir mati, bahkan ada yang sekarat itu, yang dilakukan pertama itu bukan nolong orang, tetapi apa? Ya, upload. Dulu. Ya, empati kemanusiaan semakin terkikis. Kenapa? Loh, bagaimana caranya kita punya empati terhadap manusia kalau waktu kita lebih banyak dihabiskan bersama mesin bernama smartphone daripada manusianya? Sedangkan hubungan antar manusia yang terjalin baik itu baru bisa terjadi kalau terjadi secara mutual, timbal balik itu. Terjadi secara berkelanjutan, terus menerus. Makanya sekali lagi bersyukurlah kalian sekolah di pesantren. Kenapa? Karena sehari-hari kamu bertemu dengan manusia, bercanda dengan manusia, tertawa dengan manusia, berkelahi dengan manusia, baku bombe dengan manusia, dan seterusnya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lebih akrab dengan mesin daripada dengan manusia. Sehingga faktor-faktor sosial seperti itulah yang membuat empati kemanusiaan itu menurun. Nah, salah satu cirinya kalau ini dibiarkan terus-menerus itu serba instan, tidak sabaran, tadi serta tidak menghargai proses. Nah, sekarang apakah kamu termasuk ini? Kalau kamu baca tadi karakteristik yang saya sebutkan,
Silakan ukur diri sendiri. Kayaknya saya masuk di bagian ini deh. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan evaluasi diri, refleksi ke dalam. Apa namanya? Sekarang kan umur kalian ini 14 sampai 17 ya. Ya, itu bisa mulai belajar untuk merefleksi diri itu. Sejauh mana perilaku bermedia sosial kita itu atau perilaku kita menggunakan perangkat-perangkat digital itu berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian kita. Next. Ya. Jadi media digital itu harus dimanfaatkan. Tahun 2016 ketika kami di Anak Muda NU itu gelisah terhadap fenomena menjamurnya situs-situs radikal. Itu kita kerja. Bagaimana caranya situs-situs Islam wasatiyah yang moderat itu ratingnya, peringkatnya di Google itu meningkat. Jadi caranya gimana? Ya dikerja, diisi ruang digital itu. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang isi, orang lain yang isi. Sedangkan sekarang orang sudah terhubung dengan internet dan tidak bisa lagi dipisahkan. Orang sekarang jalan pegang HP, di atas bus pegang HP, lagi antri pegang HP. Sehingga siapa yang mengisi ruang digital itu, dialah yang akan meraup simpati dan akan diikuti oleh orang banyak. Yang tadi akan disampaikan, kenapa? Karena penduduk di dunia nyata itu lebih sedikit daripada penduduk di dunia maya. Di dunia maya ternyata itu penduduknya lebih banyak. Kenapa? Karena satu orang bisa memiliki lebih dari satu akun media sosial. Kalau kalian adalah generasi yang malas membaca, jadikan media sosial atau ruang digital itu sebagai tempat belajar. Saya termasuk orang yang suka belajar lewat YouTube. Suka sekali belajar lewat YouTube. Kalau lagi malas membaca, buka YouTube. Kenapa? Karena semua informasi pengetahuan itu sekarang bisa kita dapatkan lewat YouTube. Jadi dunia digital itu sebenarnya soal bagaimana cara kita membangun kebiasaan. Kalian dibiasakan bangun pagi dengan aktivitas yang teratur, sebenarnya supaya kalian keluar dari pesantren, kalian sudah punya modal untuk hidup di tengah-tengah pergaulan yang tidak lagi diatur. Kalau sini diatur, tapi nanti keluar dari pesantren kan tidak ada yang ngatur. Kalau kuliah, kos-kosan, ngontrak, tidak ada yang ngatur. Tapi kalau kebiasaannya sudah terbangun, itu akan mudah beradaptasi di luar sana. Nah, begitupun dengan kebiasaan kita menggunakan media digital itu, apakah kita gunakan media digital itu secara tepat guna? Ada YouTube, sekarang ada TikTok. Makanya sekarang banyak orang yang isi TikTok itu dengan video-video yang punya nilai edukasi, bermanfaat. Jadi soal bagaimana cara mengisinya. Karena bisa jadi lewat media sosial itu menjadi jalan kita untuk tertarik pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Ya, ada misalnya di sini yang tidak suka belajar eksakta di sekolah. Pulang ke rumah dapat gadget, coba buka-buka YouTube. Ada metode atau ada pelajaran-pelajaran yang dijelaskan secara menarik lewat platform media sosial itu. Nah, makanya sekarang itu apapun sebenarnya itu dimudahkan, tetapi memang pada hakikatnya semua kemudahan itu melenakan. Semakin mudah orang semakin terlena, bukan semakin terpacu untuk belajar. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ruang digital itu adalah arena menampilkan ide dan kreativitas. Di media digital itu kamu bisa menjadi content creator, content writer, menjadi penulis, menjadi content creator, orang yang membuat konten yang disebarkan. Saya punya teman di pesantren di Nahdlatul Ulum di Maros, sekarang subscribernya itu sudah 100 ribuan. Ustadz yang kerja apa sehari-hari? Merekam aktivitas santri, penontonnya ratusan ribu dan menghasilkan. Akhirnya dengan cara itu pesantren dikenal oleh dunia luar. Oh, ternyata aktivitasnya santri itu sejak bangun tidur sampai tidur kembali ini. Jadi media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk menampilkan ide, gagasan, kreativitas, bahkan untuk memperkenalkan dunia kita kepada orang lain di luar sana. Sebelum era 80-an,
era 70-an, tidak ada orang luar yang mengenal pesantren. Pesantren itu dianggap sebagai satu lembaga pendidikan yang kolot, tertinggal terbelakang. Tahun 80-an awal, Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid memperkenalkan pesantren kepada para peneliti-peneliti luar. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai sekarang tidak berhenti orang luar meneliti tentang pesantren. Jadi kita penting memperkenalkan diri kita terhadap dunia luar. Kenapa? Karena bisa jadi kita punya kelebihan, keunggulan, keunikan yang orang luar itu tidak punya. Yang kalau dia melihat kita, dia mau mencontoh dan bahkan mengikuti kita itu sebagai satu role model. Gitu. Apalagi di tengah situasi sosial, soal moral, soal etika yang sedang rusak. Gitu. Nah, pesantren itu kan menjadi salah satu benteng terakhir pertahanan moral dan etika di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Selanjutnya, nah ini sampah-sampah digital yang tadi disebutkan oleh Kak Kambi itu sebagai jejak digital. Yang pertama itu hoax, berita bohong. Kenapa orang mudah sekali terpapar berita bohong, mudah sekali menyebarkan berita bohong karena tidak punya kemampuan berpikir kritis, gampang percaya. Kalau digolaimi telinganya percaya. Apalagi kalau dibungkus dengan agama, simbol-simbol agama, mudah sekali percaya. Kenapa? Karena kita tidak dibiasakan berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Sederhananya di media sosial atau di dunia digital, berpikir kritis itu saring sebelum sharing. Gitu. Ada 3 gerbang yang harus kita miliki ketika kita beraktivitas di media sosial. Kita dapat informasi, sebelum kita share, yang pertama kita harus tanya dulu, informasi ini benar atau tidak? Jadi tidak boleh langsung share. Informasi ini benar atau tidak? Yang kedua, informasi ini baik atau buruk? Karena tidak semua informasi yang benar itu baik. Oke? Kamu tadi pagi bikin apa di WC? Kan bisa jadi benar, tapi kan tidak boleh diungkap. Karena tidak baik. Yang ketiga, sebelum kamu share sesuatu, bertanya, informasi ini bermanfaat atau tidak? Jadi pertama, benar atau tidak, baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan yang keempat, penting atau tidak. Penting bagi saya atau tidak. Makanya di media sosial itu banyak sampah digital. Kenapa orang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis? Karena timeline, beranda media sosial itu bergerak sangat cepat. Tidak sempat kita untuk diam sejenak, membaca, mengamati, kemudian mencerna sebuah informasi, dan aktivitas itu kita ulang-ulangi terus-menerus, menjadi kebiasaan kita di dunia digital, sehingga kita menjadi orang yang reaktif. Gitu. Mudah sekali bereaksi terhadap sesuatu tanpa melalui proses seleksi informasi. Yang kedua, hate speech. Ujaran kebencian, menghujat, bullying. Kenapa? Saya sering menemukan orang ketika dia media sosial garang dia kayak singa. Tapi pas ketemu langsung menangis. Di media sosial aktif menyebarkan ujaran kebencian, ditangkap sama polisi, menangis. Kenapa? Karena media digital itu tidak punya ruang psikologi. Tahu ruang psikologi? Tidak melibatkan emosi di situ. Yang dilibatkan itu bukan emosi tapi emotikon. Emot. Dan emotikon itu tidak punya emosi. Yang punya emosi itu manusia. Makanya tadi saya katakan, ketika kita berinteraksi dengan dunia digital lebih banyak daripada manusia, emosi kita itu tidak akan sensitif. Gitu. Makanya orang mudah menghujat di media sosial. Kenapa? Karena tidak ada sensitivitas emosional. Bahkan ada ulama-ulama besar itu kan sering dihujat. Sekelas Prof. Quraisy Shihab, Prof. Said Aqil Siraj sama dengan Ketua PBNU ini sering dihujat di media sosial. Kenapa? Karena ya dia tidak kenal saya. Tidak ada keterlibatan umum. Tapi coba berani tidak bicara begitu di depannya langsung. Kan tidak berani. Kenapa? Karena saat bertemu langsung di situ ada keterlibatan psikologi, emosi yang luar biasa besar. Gitu. Kemudian yang ketiga, cybercrime. Ini harus diantisipasi nanti ketika kalian menjadi pengguna aktif dunia digital. Kejahatan dunia digital dalam bentuk penipuan. Kemarin kan ada mama minta pulsa.
Ada biasa yang menelpon tengah malam, mama kecelakaan. Ya, belakangan ini bukan itu lagi modusnya. Modusnya itu menghack, mencuri data pribadi orang lewat WhatsApp, Facebook dan seterusnya. Kalau kalian tidak paham itu akan mudah sekali dipengaruhi karena hipnotis itu bisa terjadi di media sosial. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pornografi. Ini satu fenomena yang tidak bisa, sulit dikendalikan di media sosial hari ini. Kenapa? Karena ya orang-orang punya caranya sendiri untuk mengakses itu dengan keterampilan-keterampilan yang dia miliki. Next, yang terakhir ini. Yang terakhir, ini saya kutip dari Zen RS. Zen RS itu Director of Content dan Editor in Chief Narasi TV. Yang paling berbahaya dari rendahnya minat baca adalah tingginya minat berkomentar. Jadi semakin orang itu malas membaca, semakin besar mulutnya. Kalau sekarang itu semakin aktif jempolnya, semakin aktif jari-jarinya. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan berpikir yang kritis dan rasional. Jadi hati-hati dengan kemalasan membaca. Kenapa? Karena semakin kita malas membaca, menurut Zen RS, kita itu akan semakin punya semangat berkomentar yang berapi-api. Gitu. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Prof. Budi Hardiman. Judulnya itu Aku Klik Maka Aku Ada. Sekarang orang kalau tidak terdaftar namanya di media sosial digital itu tidak dianggap pernah lahir di atas muka bumi. Kalau tidak pernah mengklik sesuatu di media sosial, tidak pernah dianggap eksis. Makanya sekarang itu eranya era citra, eranya era narsisme. Nah, semoga santri-santri tidak terjebak di dalam arus besar fenomena perilaku dunia digital itu dan bisa mengambil arus yang berbeda. Gimana caranya cakap bermedia sosial, cakap berdunia digital, cakap itu berbeda dengan bisa. Kalau kamu bisa bermedia digital, sekedar bisa mengoperasikan perangkat dan fitur-fitur, itu bisa namanya, mampu. Tapi cakap itu adalah punya kecerdasan di dalam memanfaatkan media digital itu supaya dia punya manfaat. Ini namanya, makanya kita temanya hari ini kecakapan, cakap, bukan pintar semata-mata, tetapi punya kemampuan di dalam memanfaatkan media digital itu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Fadlan, luar biasa ya. Ini jadi case juga bagaimana cakap. Ini cocok nih dengan seminar tema kita tadi, bagaimana dipesankan pada santri-santri di sini khususnya untuk cakap digital, nggak cuma bisa, bukan kita yang dimanfaatkan teknologi, tapi tadi kata Kak Fadlan kita harus pinter-pinter nih memanfaatkan teknologi. Gitu. Oke, terima kasih, luar biasa materi yang kita dapat hari ini dari 3 narasumber. Mohon izin, Kak Septa masih ada? Masih ada di Zoom? Halo? Ada? Mungkin kita mau buka sesi tanya jawab. Karena waktunya tinggal 30 menit, mungkin saya buka dulu 2 pertanyaan ya. Masih, saya masih standby. Oh siap, terima kasih Kak Septa. Oke, baik, 3 narasumber masih ada membersamai kita. Boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Panitia tolong mic-nya. Silakan sebutkan namanya ya. Silakan sebutkan namanya dulu Dek, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia. Saya sekarang
duduk di kelas 12 MA. Pertanyaan saya yang pertama kepada Kak Septa, bagaimana sih maksud secara spesifiknya literasi digital itu? Dan pertanyaan yang kedua kepada kedua narasumber saya di depan, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas santri di era digital ini? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Oke, yang di ujung. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Azlan Jamin dari kelas 12 IPA MA. Pertanyaan saya ialah, apakah dampak negatif baik yang bersifat pendek, baik yang berjangka pendek ataupun panjang dari pesatnya perkembangan digital teknologi? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi? Siapa? Boleh diulang namanya siapa, Adek? Oke, baik. Dua dulu ya. Nanti kalau masih ada waktu kita buka sesi pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan pertama dari Nurul Amalia nih. Pertama dia tanya dulu nih ke Kak Septa. Kak Septa bertanya, apa sih sebenarnya dalam bahasa yang sangat sederhana mungkin literasi digital itu gimana sih gitu? Oke. Yang kedua tadi apa yang kedua? Yang pertanyaan yang kedua yang kedua untuk narasumber yang di sini Kak. Yang pertama untuk Kak Septa. Oke. Literasi saya, ya? itu apa? Siap. Dalam bahasa yang sederhana gitu Kak. Ya. Apa itu literasi digital ya? Kalau kita merujuk ke Kominfo ini sebetulnya bisa dibagi dua ya. Apa itu literasi digital? Yang pertama itu menyangkut dengan hard skill. Ya, yang kedua itu soft skill. Ya, kalau hard skill-nya itu apa? Hard skill-nya itu kemampuan kita menggunakan perangkat digital. Ya, apa itu perangkat digital? Ya, ada laptop, ada handphone, ya, dan lain sebagainya. Termasuk juga sekarang ada kamera digital, ya. Nah, itu semua bagaimana kemampuan kita menggunakan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita. Ya. Jadi tidak semua juga kita harus bisa menggunakan, ya. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kalau kita jurnalis misalnya, ya tentu kita butuh perangkat yang lebih banyak untuk mengetik misalnya. Bahkan sekarang sudah banyak teknologi yang lebih canggih yang memungkinkan kita nggak perlu mengetik lagi, cukup didikte itu sudah bisa sekarang. Saya sekarang menulis itu udah gampang sekali, tinggal dikte aja kan, nanti baru diedit gitu. Nah itu kemampuan kita mencari shortcut, ya, jalan termudah, ya, untuk mencapai tujuan dari pekerjaan kita. Itu hard skill-nya. Ya. Kalau soft skill-nya, nah ini soft skill-nya itu tadi kita bicara tentang intinya adalah bagaimana hubungan sosial kita ya terkait dengan perangkat digital. Nah, jadi perangkat digital ini ada yang bersifat sosial, ada yang tidak. Kalau yang tidak bersifat sosial, ya artinya betul-betul fasilitas digital ini terbatas hanya untuk kita. Tetapi kalau kita sudah masuk menggunakan sosial media,
Nah, jadi tadi betul tadi kata salah satu narasumber kita ya, bahwa kita itu sekarang karena pengenalan dunia digitalnya itu langsung ke sosial media, seolah-olah internet itu sama dengan sosial media. Nah, padahal internet itu banyak sekali ruangnya. Ada sosial media, ada ruang-ruang lain. Ya, bagaimana cari referensi, ya, bagaimana untuk memanage pekerjaan, itu banyak sekali sekarang itu website-website yang bisa membantu kita itu untuk mengatur pekerjaan kita, merapikan, ya. Bahkan sekarang yang terbaru itu saya termasuk yang senang ya ngikutin perkembangan itu, ada namanya Microsoft Teams. Wah, itu hebat sekali itu. Jadi semua pekerjaan kita terintegrasi di situ, filenya ada di situ, kita bisa komunikasi ya, bisa meeting online di situ, semuanya bisa di situ. Nah, itu adalah contoh bagaimana perangkat-perangkat digital ini yang bersifat non sosial media. Nah, cuman sekarang itu kita karena Facebook duluan, jadi seolah ya internetnya itu ya Facebook gitu. Nah, ini. Nah, tentu nanti kita butuh yang namanya soft skill. Soft skill itu bagaimana cara kita memperbanyak teman di dunia digital, ya. Kemudian bagaimana sikap kita antar sesama dengan pengguna dunia digital gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan soft skill-nya. Nah, kalau di Kominfo ini dibagi 4 ya. Pertama itu ada yang namanya digital skill, yang kedua itu ada digital security. Ya, digital security ini penting sekali karena banyak sekali kejahatan sekarang di dunia digital. Nah, bagaimana kita bisa aman, ya, berselancar di dunia digital. Mana yang membahayakan, mana yang tidak membahayakan. Yang ketiga itu adalah digital culture. Nah, tadi saya masuk tadi ya, itu transformasi digital segala macam, itu adalah kita masuk ke dunia baru, ya, di mana istilah kerennya itu underlying course-nya. Underlying course itu adalah ibaratnya itu fondasi dasarnya itu sudah berubah sekarang itu. Nah, fondasi dasar kehidupan kita berubah, otomatis yang berada di atasnya itu berubah-ubah semua. Nah, itu termasuk dalam digital culture atau budaya digital. Kemudian yang terakhir itu adalah digital ethics atau etika digital. Etika digital ini bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga termasuk mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, etika dalam menggunakan data pribadi orang. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan kita ini menyimpan data customer. Ya, ada nomor handphonenya, ada namanya, ada alamatnya, ada tanggal lahirnya. Nah, itu ada etikanya. Kapan data-data itu bisa kita gunakan ya sesuai dengan mestinya. Kapan itu sudah menyalahi etika. Nah, itu juga masuk dalam kategori. Jadi kalau di kita tuh agak blur ya. Ada istilah etika, ada etiket. Nah, kalau kita itu suka bingung untuk membedakan. Ya, kalau etika itu sesuatu yang benar atau salah. Kalau etiket itu sopan, sesuatu yang sopan dan tidak sopan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu jelas beda tulisannya. Etiquette biasanya tulisannya itu dan etika itu ethics. Nah, di kita itu etika itu sering diartikan sebagai sopan santun, padahal bukan itu maksudnya. Etika itu adalah benar salah. Ya, kalau etiket itu baru kita bicara sopan santun. Nah, dua-duanya penting dalam dunia digital. Nah, kalau kita sudah punya wawasan itu, maka kita sudah dianggap skillful ya, atau skilled user dalam dunia digital. Kita sudah dianggap pengguna yang kompeten dalam dunia digital. Nah, jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Septa. Untuk pertanyaan yang kedua,
Ini untuk narasumber di depan, Kak Kambi dan Kak Fadlan, gimana sih caranya menumbuhkan kreativitas? Nih di era digital ini kan pasti tantangannya berbeda nih. Kreativitas dulu sebelum ada digital, sekarang adanya era digital, gimana caranya kita menumbuhkan rasa kreativitas? Ya, nanti Pak Fadlan yang akan menyampaikan caranya. Kalau menurut saya yang harus adik-adik santri lakukan saat ini adalah mengisi diri dengan sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan. Jadi tidak usah dulu pikir yang ada digital ada apa. Pokoknya belajar saja. Karena digital ini akan datang sendiri. Kemampuan berdigital itu akan datang sendiri setelah kalian keluar dari pesantren ini. Apalagi kita ini multidimensi. Dan ada ruang khusus nanti untuk belajar itu. Karena kita harus mengisi digital ini dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak ilmunya, siapa yang banyak pengetahuannya, itulah nanti juga yang akan dicari oleh sebanyak-banyaknya orang di dunia digital. Dan digital ini sangat instan. Hari ini misalnya dia melambung tinggi, terkenal sekali, tiba-tiba banyak followersnya. Hanya karena kesalahan sedikit, langsung jatuh semua dan orang tidak membenci dia. Jadi dengan gampang orang naik dan dengan gampang orang terjatuh, dicaci maki di dunia digital. Itulah karakteristik di dunia digital. Jadi tidak, mari teman-teman, adik-adik, anak-anakku, semua para santri ini belajar dengan baik, belajar dengan bersungguh-sungguh, kuasai itu Nahwu Sarab, kuasai itu Alfiah Ibnu Malik, kuasai itu dasar-dasar fikih. Kalau kita sudah kuasai itu, keluar dari pesantren ini, biar seperti apa itu digital yang akan menghantam kita, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan goyah. Karena yang dicari orang di era kolonial seperti saya ini, itu juga yang dicari oleh orang yang akan datang. Kebutuhan manusia itu sama, Ji. Kebutuhan manusia itu sama, pengetahuannya sama. Jadi yang membedakan ini hanya wadahnya. Dulu Guruta Ambok Dale terkenal sekali, paling maju pesantren dulu pada masa Guruta Ambok Dale karena Guruta banyak menulis buku. Pada masa itu, siapa yang banyak menulis buku, itulah yang dianggap paling modern. Kira-kira sekarang ini paling banyak followersnya di dunia digital atau di media sosial. Kemudian era berikutnya muncul suara mesra, suara Asadiyah. Guruta ada Guruta Yunus MUI Yusuf, Guruta Guruta Malik. Setiap hari berceramah di radio. Waktu masih kecil kan masih kayak Hamdi umurnya. Masih sering mendengarkan ceramah-ceramah di radio itu, sudah salat maghrib sampai isya, sudah salat subuh. Itu pengajiannya, Guruta itu didengar sampai dari Sidrap, dari Wajo, didengar sampai ke Pangkep di radio. Dan siapa yang menguasai radio pada masa itu, itulah yang dianggap paling modern. Dan itu ada di pesantren pada saat itu. Nah sekarang juga seperti itu. Pesantren Al-Fahriah ini dikenal banyak orang karena ada Facebooknya, ada YouTube-nya. Yang siapa sekarang yang banyak di situ, itulah sekarang yang dianggap paling modern. Jadi yang buku, radio, Facebook, YouTube itu hanya wadah, hanya tempat saja. Yang menentukan itu apa isinya itu, siapa yang mengisi itu. Maka kita harus memperbanyak ilmu sebanyak-banyaknya, mengisi diri kita dengan pengetahuan dan keterampilan sebanyak-banyaknya. Baru kita bertempur di lahan digital. Saya kira seperti itu, Ustaz. Nanti Pak Fadlan yang akan memberikan caranya seperti apa, karena saya ini penduduk haram era digital. Oke. Ya. Di pesantren ini kan ada BLK kan? Nah, BLK itu semoga nanti bisa menjadi salah satu ruang adik-adik santri ini untuk belajar berbagai perangkat digital gitu. Jadi yang tadi saya katakan, salah satu hal yang
unik sebenarnya dari bangsa kita itu, karena kita kenal internet itu lewat media sosial. Makanya pengguna internet terbesar di negara ini adalah pengguna media sosial. Ya, padahal yang tadi dikatakan oleh Mas Septa, internet itu punya banyak sekali jenis. Bahkan digital itu sendiri itu punya banyak sekali perangkat itu. Punya banyak sekali fitur. Punya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari kita. Jadi salah satu fungsi utama digitalisasi atau dunia digital itu untuk memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Tetapi entah kenapa kemunculan dunia digital yang kita mengalami apa yang disebut sebagai disrupsi teknologi, tsunami teknologi itu, justru yang banyak bermunculan itu kesulitan-kesulitan hidup, bukan kemudahan. Kenapa? Karena tadi literasi digital atau kecakapan dalam memanfaatkan perangkat digital itu yang masih rendah. Soal skill, digital skill, keterampilan menggunakan perangkat-perangkat digital itu sesuatu yang bisa dilatih, karena dunia digital itu atau perangkat digital itu hanya alat. Ya, kalian nanti keluar dari pesantren itu tidak akan pernah bisa lepas dari dunia itu. Jadi itu memang akan kalian akan berinteraksi dengan dunia digital itu secara alamiah sebagai satu gaya hidup era sekarang. Nah, tapi yang penting memang yang tadi saya katakan, kalau kita tidak punya di dalam diri kita apa yang saya sebut sebagai sense of curiosity, rasa ingin tahu, rasa penasaran, ingin terus mengembangkan kemampuan keterampilan diri, itu tidak akan bisa. Ya, karena segala sesuatu itu, semua perubahan itu dimulai dari keinginan diri sendiri dulu. Al-Quran kan mengatakan itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari dalam diri dulu. Saya walaupun generasi milenial tapi termasuk multitasking kalau bicara digital. Bisa desain grafis, bisa video editing, main medsos juga. Caranya gimana saya belajar? Ya lewat YouTube yang tadi saya katakan itu. Tergantung gimana cara kita memanfaatkan media digital itu. Banyak orang menjadi seorang hacker, tahu hacker ya? Ya, orang yang punya keahlian mengotak-atik bahasa kode. Kan bahasa itu kan ada bahasa lisan, ini. Ada bahasa tulisan. Ternyata ada bahasa namanya bahasa program. Bahasa program di dunia digital. Kalau kamu buka komputer ada keyboard di situ, kamu kontrol plus C, itu jadi apa namanya? Copy. Kontrol plus B jadi apa? Masa paste. Kontrol plus B, bold, jadi tebal. Itu namanya bahasa program. Tahu ya? Nah, kalau kamu mau belajar bahasa program, mau jadi seorang yang ahli coding, menguasai misalnya sistem jaringan atau cara kerja dunia digital, belajar algoritma tadi yang disampaikan sama Kak Kambi, di media sosial itu atau di dunia digital, di internet secara umum, itu ada yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu matematika sebenarnya. Algoritma itu berasal dari aljabar yang ditemukan oleh siapa? Al-Khawarizmi. Aljabar masuk ke lidah orang Eropa menjadi algebra. Masuk berkembang secara bahasa menjadi algoritma. Algoritma itu apa? Matematika digital yang disusun berdasarkan rumus-rumus tertentu. Yang dia bekerja secara mekanik dan otomatis. Ya, makanya kalau kamu buka di Instagram kamu, di Facebook kamu, informasi-informasi yang terkait dengan agama, ketika kamu buka Facebook atau Instagram berikutnya, yang akan pertama kali muncul di timeline kamu, di beranda kamu, yang terkait dengan itu. Makanya ada yang disebut sebagai filter bubble di media sosial itu. Filter bubble itu seperti kita itu masuk di dalam lingkaran-lingkaran gelembung-gelembung
itu yang kita akhirnya terkategorisasi sesuai dengan kebiasaan kita menggunakan media sosial. Gitu. Ada orang kalau dia buka media sosial yang dibuka pornografi, jadi semua data jejak digitalnya itu akan terakumulasi dan semua yang akan tampil di banyak sekali perangkat yang dia punya, di akun-akun yang dia punya itu tawarannya itu, baik iklannya, mau videonya, mau beritanya, pasti terkait dengan itu. Kenapa? Karena sistemnya bekerja secara otomatis. Kalau yang dia buka adalah informasi-informasi terkait pendidikan, juga yang akan terkondisikan di dalam gadget yang dia punya, juga akan terkait dengan itu. Makanya jejak digital itu ada namanya big data, itu data besar. Itu kalau kita buka, ada buku itu, saya suka baca, Everybody Lies. Semua orang ternyata itu ketika sudah berhentukan dengan dunia digital, tidak ada yang jujur. Semuanya penuh dengan kebohongan. Kenapa? Karena kegiatan kita bermedia sosial seringkali tidak dibarengi oleh kecakapan digital. Akhirnya banyak orang di media sosial, contohnya itu, menggunakan media sosial itu untuk memanfaatkan orang lain. Dan itu banyak terjadi. Dan jangan sampai kalian itu menjadi salah satu orang yang dimanfaatkan. Jadi membangun kreativitas di dunia digital itu sebenarnya bekalnya itu adalah dari diri sendiri. Punya rasa ingin tahu, terus menerus di kepalanya ini ditanamkan rasa pertanyaan yang tiada habis gitu. Rasa penasaran yang tiada habis terhadap perkembangan sains dan teknologi. Bisa contohnya gini tuh, sering saya ilustrasikan. Kita percaya bahwa atom itu ada. Dipelajari lewat ilmu sains yang kita pelajari di sekolah, lewat fisika. Tapi siapa yang pernah melihat atom? Tidak pernah ada orang yang melihat atom. Menurut orang, partikel yang paling kecil itu adalah atom. Tapi Niels Bohr, salah seorang fisikawan terkenal itu, kemudian menemukan di dalam atom itu ada 3 inti. Ada elektron, proton, neutron. Ternyata fisikawan modern seperti Max Planck itu menemukan lagi di dalam inti atom yang bernama proton itu ada foton yang berjumlah 700 inti atom. Itu rasa ingin tahu tuh. Makanya kalau saya agak bercanda itu Kak Kambi, sebenarnya yang belum ditemukan oleh sains modern itu satu mami, itu satu saja, tinggal ruh yang belum ditemukan. Yang tadi saya katakan, ilmu pengetahuan dan teknologi sains yang berkembang itu sebenarnya banyak sekali menyingkap tabir-tabir di balik rahasia-rahasia Tuhan di alam semesta. Dan itu hanya bisa terjadi kalau manusia itu memang punya rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang kuat. Kalau tidak begitu, ya dunia ini bisa jadi akan kembali ke zaman di mana manusia belum mengenal apa-apa. Itu mungkin dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fadlan, mungkin bisa dijawab juga pertanyaan kedua tentang dampak negatif nih. Dampak negatif tadi kan Kak Fadlan sudah bilang bahwa rasa ingin tahu nih harus kuat. Nah, untuk menunggukan kreatif, terus dampak negatifnya Kak, dampak negatif gimana? itu pertama dia akan berdampak pada gangguan mental. Itu negatif ya. Mental itu dia di sini nih tempatnya. Ada orang yang kadang kalau ditanya kenapa kamu begitu, enggak tahu juga dia kenapa begitu. Kenapa kamu melakukan A? Dia juga pusing menjawab itu. Kenapa ya? Karena menjadi satu sistem di dalam di dalam pikiran yang dia sudah bekerja secara otomatis karena menjadi kebiasaan. Makanya saya membaca teori sosial, ada seorang pemikir Prancis namanya Bourdieu, dia bilang begini, man is a plastic man, there is no Iron Man. Manusia sebenarnya itu adalah makhluk plastik yang dirinya itu dibentuk oleh kumpulan aktivitas, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi secara berkelanjutan. Makanya ada pepatah Inggris itu, you are what you repeatedly do. Kamu adalah apa yang kamu lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dan kalau itu dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus menjadi kebiasaan, apalagi dia menjadi lingkaran setan kebiasaan, dia akan tersesat yang kita sebut sebagai pola pikir,
mindset dan seterusnya. Dan seringkali kita melakukan sesuatu itu sudah tanpa disadari. Kenapa? Karena dia sudah menjadi satu sistem yang bekerja di alam bawah sadar. Sehari-hari kamu bisa menyaksikan bagaimana alam bawah sadar itu bekerja sebenarnya. Kamu makan itu pakai tangan kanan tanpa harus berpikir. Saya mau tanya, siapa di sini yang setiap waktu berpikir untuk melakukan sesuatu? Capek kita kalau segala sesuatu yang kita melakukan kita pikirkan dulu, benar enggak? Siapa di sini berpikir dulu baru bernafas? Tidak ada, semuanya bekerja secara mekanistik gitu. Kenapa? Karena sudah menjadi pola, menjadi satu sistem. Begitupun dengan kebiasaan kita bermedia digital, kalau kita tidak pandai-pandai, tidak cakap untuk memanfaatkan itu dengan baik, dia akan menjadi sistem yang bekerja dalam diri kita. Bahkan seringkali orang melakukan kejahatan itu tanpa sadar sudah. Kenapa? Karena akal sehatnya hilang. Itu. Sekian. Kita beri aplaus dulu untuk semua narasumber kita. Karena waktunya sudah jam 12, mungkin kita tutup sesi seminar hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Septa Dinata yang setia membersamai kami. Sama-sama, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Ya Kak, terima kasih. Dan terima kasih seluruh narasumber, Kak Fadlan, Kak Kambi, terima kasih. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Terima kasih semangatnya sampai siang ini, luar biasa. Terima kasih kepada Lakpesdam PWNU Sulawesi Selatan dan tentunya terima kasih pada Kementerian Kominfo. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya kembalikan pada MC. Siap Kak, jauh-jauh dari libur.